Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diah Rianti, NPM 1913034008, akan mengerjakan tugas ini membaca buku referensi mata kuliah Ekologi Geografi. Jadi di sini bukunya, buku ajar Ekologi Tumbuhan, ada di laptop. Saya langsung bacakan dari bab 1, yaitu batasan dan ruang lingkup ekologi tumbuhan. Ekologi tumbuhan sebagai salah satu cabang ilmu ekologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari secara spesifik interaksi tumbuhan dengan lingkungan hidupnya yang berhubungan dengan berbagai proses dan fenomena alam. Dalam ekologi tumbuhan juga dijelaskan bagaimana perkembangan kehidupan tumbuhan melalui masa reproduksi, perkecambahan, pertumbuhan dan masa dewasa, tua dan mati. Kelompok atau komunitas tumbuhan tertentu hilang atau musnah, kemudian akan muncul, tumbuh, dan berkembang kembali melalui serangkaian proses suksesi. Proses kehidupan akan berlangsung terus-menerus secara berkesinambungan mengikuti hukum alam. Elton pada tahun 1927 menyatakan bahwa ekologi tumbuhan yang mulai berkembang sejak akhir abad ke-19 pada dasarnya adalah ilmu pengetahuan tentang sejarah alam. Kemudian konsep dasar ekologi tumbuhan. Pada dasarnya makhluk hidup tidak dapat hidup sendiri, terasing dari makhluk hidup lainnya. Misalnya, tumbuhan sebagai makhluk hidup yang tumbuh dalam lingkungan, habitat atau suatu ekosistem tertentu, keberadaannya merupakan bagian dari lingkungan hidupnya sendiri. Tumbuhan tersebut berinteraksi satu sama lain dengan habitat dan lingkungan maupun dengan makhluk hidup lainnya. Kemudian, Clemens pada tahun 1916 dalam Brewer 1994 menyatakan bahwa terdapat 3 jenis interaksi dalam ekosistem antara habitat dan lingkungan dengan makhluk hidup, yaitu tumbuhan, hewan, dan mikroba yang menjadi dasar struktur dan fungsi ekosistem. Kemudian, pengaruh lingkungan fisik terhadap makhluk hidup dinamakan aksi, yaitu semua faktor ekologi yang mempengaruhi, seperti suhu udara, pH tanah, atau periodisitas. Sedangkan hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan fisiknya dinamakan reaksi. Kemudian, hubungan timbal balik atau interaksi makhluk hidup dalam suatu komunitas akan mempengaruhi habitatnya dengan makhluk hidup lain, misalnya antara tumbuhan dengan parasit pada daunnya dalam bentuk sifat-sifat herbivor, kompetisi, atau parasitisme. Hubungan interaksi tersebut dinamakan koaksi. Kemudian ada lagi definisi ekologi tumbuhan. Kata ekologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikos yang berarti rumah atau tempat tinggal, dan logos yang berarti telaah atau ilmu pengetahuan. Istilah tersebut pertama kali dikemukakan oleh Harayter pada tahun 1865, tetapi pada umumnya para ilmuwan menyatakan bahwa Ernest Haeckel pada 1866 adalah yang pertama kali memperkenalkan istilah ekologi dari bahasa Jerman oekologi. Ia mendefinisikan ekologi sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari interaksi makhluk hidup di rumah atau di alam sekitarnya. Menurut Cox 1996, ekologi dapat didefinisikan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari sistem ekologi. Suatu sistem adalah suatu perangkat berbagai unsur atau komponen yang terikat bersama oleh hubungan atau interaksi antar komponen secara teratur. Suatu sistem ekologi dibentuk oleh satu atau lebih makhluk hidup dan lingkungannya yang saling berinteraksi satu sama lain. Dalam lingkungan hidup di bumi atau biosfer, tumbuhan adalah masyarakat makhluk hidup yang mempunyai kemampuan menangkap, mengikat, dan mengubah energi sinar matahari menjadi energi bentuk lain yang dapat dimanfaatkan untuk dirinya sendiri dan makhluk hidup lainnya. Salah satu ciri yaitu tumbuhan memiliki butir-butir pigmen hijau daun atau klorofil sehingga dapat melakukan fotosintesis. Kajian dalam ekologi dapat dikelompokkan dalam 2 bidang kajian yang berhubungan dengan tumbuhan, hewan atau mikroba, yaitu 1. Sinekologi, sering disebut dengan ekologi komunitas, yaitu kajian ekologi yang mempelajari komunitas makhluk hidup sebagai suatu kesatuan yang saling berinteraksi antara berbagai jenis makhluk hidup dengan lingkungan di sekitarnya. Kemudian yang kedua ada autoekologi, adalah kajian ekologi yang hanya mempelajari satu jenis makhluk hidup atau populasi saja yang berinteraksi sesama jenis dan lingkungannya, terutama dalam hubungannya dengan sejarah kehidupannya atau fenologinya
dan dinamakan ekologi populasi. Kemudian ekologi tumbuhan merupakan suatu penelaahan tentang berbagai konsep ekologi dari tumbuhan pada tingkat komunitas tumbuhan, vegetasi atau flora secara keseluruhan, atau hanya menelaah populasi tumbuhan secara khusus saja, baik pada tingkat darat maupun tingkat perairan atau akuatik. Kemudian awal kajian tentang peranan faktor lingkungan terhadap masyarakat tumbuh di tumbuhan dikemukakan pertama kali oleh Alexander von Humboldt pada tahun 1805, yang menyatakan bahwa tumbuhan-tumbuhan dan distribusinya berhubungan dengan kondisi habitat lingkungan fisiknya. Penelitian tersebut didasari oleh pengetahuan tentang penyebaran dan geografi tumbuh-tumbuhan yang berhubungan erat dengan tempat tumbuh dan kehidupannya. Flora adalah tumbuh-tumbuhan yang terdapat di suatu wilayah, sedangkan vegetasi adalah masyarakat tumbuhan dalam arti luas yang disusun oleh berbagai jenis-jenis tumbuhan. Konsosiasi adalah variasi vegetasi yang dikuasai oleh satu jenis tumbuhan saja, sedangkan asosiasi adalah satuan di dalam masyarakat tumbuhan yang diberi nama sesuai dengan jenis tumbuh-tumbuhan dominan. Muller, Dombois, dan Ellenberg 1974 secara umum mendefinisikan ekologi tumbuhan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari bagaimana suatu masyarakat tumbuhan, flora atau vegetasi di suatu wilayah yang berinteraksi secara timbal balik dengan tumbuhan lain atau dengan makhluk hidup lain dan dengan lingkungan hidupnya. Dalam ekologi tumbuhan, satuan dasar ekologi yang menjadi dasar penelaahan tentang interaksi tumbuhan dan berbagai faktor dalam lingkungannya adalah kajian tentang sistem ekologi atau ekosistem. Berdasarkan struktur ekosistem, terdapat 3 hal yang menjadi kunci penelaahan ekologi, yaitu individu atau spesies, populasi, dan komunitas tumbuhan. Tumbuhan sebagai satu kesatuan makhluk hidup secara individual merupakan suatu tingkatan taksonomis yang disebut jenis atau spesies. Spesies tumbuhan dapat didefinisikan sebagai organisme yang dapat melakukan perkawinan atau persilangan dengan tumbuhan sesamanya, yang dapat menghasilkan turunan yang fertil. Penelaahan tentang ekologi individu pada dasarnya berhubungan erat dengan hal-hal bagaimana tumbuhan berinteraksi dengan makhluk lain, lingkungan makro dan lingkungan mikro di sekitarnya, yang secara individual akan menyesuaikan diri terhadap berbagai faktor lingkungannya. Penelaahan tentang ekologi individu akan menghasilkan informasi yang berguna untuk menyusun atau mengungkapkan gambaran yang lengkap tentang kumpulan dari suatu jenis atau spesies tumbuhan yang sama, dinamakan populasi tumbuhan. Populasi tumbuhan terbentuk dari suatu kelompok individu dari jenis atau spesies tumbuhan yang sama, yang dapat berkembang biak antar jenis. Suatu komunitas tumbuhan tidaklah selalu harus terdapat pada satu wilayah yang luas dengan berbagai jenis tumbuhan penyusunnya dan makhluk hidup lain yang hidup bersamanya, seperti di hutan, rawa-rawa, atau padang lamun. Dalam kenyataannya, komunitas tumbuhan dapat mempunyai ukuran seberapapun, misalnya komunitas tumbuhan air yang terdapat di akuarium. Dalam ekologi tumbuhan, konsep dasar ekologi yang penting dipelajari antara lain mempelajari konsep ekosistem, komunitas, dan populasi. Kedua, mempelajari pengaruh faktor lingkungan terhadap tumbuhan dan peranan faktor lingkungan sebagai faktor pembatas. Ketiga, mempelajari struktur dan komposisi vegetasi suatu ekosistem atau habitat. Keempat, mempelajari alir energi daun, biogeokimia melalui metabolisme, siklus hara mineral, dan siklus air. Yang kelima, mempelajari hubungan tempat tumbuh dengan komposisi dan struktur vegetasi, penyebaran jenis-jenis tumbuhan, fenologi tumbuhan, dan interaksi dengan makhluk hidup lainnya. Yang keenam, mempelajari hubungan antara kesuburan tanah, iklim, dan faktor lain dengan produktivitas tumbuhan. Yang ketujuh, mempelajari proses klimaks dan suksesi tumbuhan, mempelajari adaptasi tumbuhan, dan mempelajari sebaran tumbuhan. Kemudian saya akan membaca tentang ekologi tumbuhan dan hubungannya dengan ilmu pengetahuan lain. Ekologi tumbuhan dan hubungannya dengan ilmu pengetahuan lain. Yang pertama ada ilmu pengetahuan alam, yaitu ilmu fisika, berperan karena di dalam ekologi tumbuhan faktor-faktor fisik seperti struktur dan kepadatan tanah. Kemudian
Ilmu kimia berperan penting karena dalam ekologi tumbuhan, berbagai proses kimia yang berlangsung, baik maupun di luar tubuh tumbuhan, membutuhkan kajian secara kimia untuk dapat merumuskan berbagai proses kimia yang berlangsung. Kemudian matematika dan statistika peranannya dibutuhkan dalam ekologi karena digunakan berbagai hitungan atau pembobotan suatu jenis, populasi atau komunitas suatu organisme dalam suatu ekosistem secara kualitatif dan kuantitatif, serta perhitungan dan analisisnya secara matematik dan statistik. Kemudian ilmu biologi selain ekologi, yakni ada taksonomi, sangat diperlukan untuk mengetahui nama dan mengenal jenis-jenis tumbuhan yang akan diteliti. Kemudian struktur tumbuhan, bidang ini sangat penting karena berbagai aspek lingkungan fisik berpengaruh terhadap sifat adaptasi dan toleransi tumbuhan. Sifat ini akan tampak pada penampilan, bentuk-bentuk anatomi, morfologinya. Kemudian fisiologi tumbuhan dan biokimia. Ilmu ini sangat berguna untuk mempelajari berbagai proses metabolisme dan proses kehidupan tumbuh-tumbuhan. Kemudian ada fitogenetika. Fitogenetika ini ilmu ini diperlukan karena untuk mengkaji bagaimana suatu jenis tumbuh-tumbuhan yang penyebarannya sangat luas sering memperlihatkan perbedaan menurut letak geografi dan kondisi lingkungannya. Kemudian biogeografi, dalam ilmu biologi terdapat kajian yang secara khusus membahas penyebaran makhluk hidup yang disebut biogeografi. Biogeografi yang secara khusus mengkaji tumbuh-tumbuhan dinamakan fitogeografi, yaitu kajian yang secara khusus mempelajari dan membahas penyebaran tumbuhan di berbagai wilayah di seluruh dunia. Fitogeografi pada dasarnya merupakan induk kajian perkembangan pengetahuan ekologi yang mempelajari pengaruh lingkungan seperti topografi wilayah mempengaruhi penyebaran tumbuhan. Kemudian ilmu tanah, geologi dan geomorfologi. Ilmu tanah secara murni dinamakan pedologi, tetapi pengetahuan yang secara khusus mempelajari tanah sebagai tempat tumbuh-tumbuhan disebut edafologi. Kemudian geologi dan geomorfologi. Dalam ekologi tumbuhan diperlukan karena struktur geologi dan geomorfologi lapisan bumi sebagai tempat tumbuh-tumbuhan tumbuh sangat mempengaruhi sifat tanah, hidup tumbuh-tumbuhan dan penyebarannya. Kemudian klimatologi. Klimatologi adalah ilmu pengetahuan yang membahas hal ihwal tentang iklim. Dalam ekologi, faktor iklim yang perlu diketahui dan sangat diperhatikan untuk mempelajari berbagai aspek penyebaran dan berbagai proses kehidupan tumbuh-tumbuhan. Iklim adalah faktor lingkungan yang terpenting yang akan mempengaruhi semua aktivitas tumbuhan dalam lingkungan biosfer. Selain itu, terdapat iklim setempat atau iklim mikro yang cenderung sangat dipengaruhi oleh vegetasi yang ada dan faktor-faktor lingkungan seperti topografi, fisiografi wilayah, dan kecepatan angin setempat. Kemudian ada pemanfaatan dan penerapannya. Untuk pemanfaatan, dalam ekologi tumbuhan memanfaatkan ekologi secara langsung atau tidak langsung berhubungan erat dengan masalah kependudukan, pertanian, kehutanan, kesehatan, penyebaran penyakit, pencemaran lingkungan, dan masalah-masalah lain yang sangat penting untuk kehidupan dan kesejahteraan manusia lingkungannya. Walaupun secara teoritis pemanfaatan kajian ekologi dan ekologi tumbuhan dalam perkembangannya bersumber dari kajian ekologi yang sifatnya relatif sederhana, pemanfaatan dan peranannya ternyata memberikan hasil yang cukup memadai. Misalnya untuk pengelolaan dan upaya konservasi hutan lindung yang bertujuan untuk melestarikan seluruh komunitas biota yang dilindungi, maka akan diperlukan pemahaman kaidah ekologi tumbuhan seperti kondisi dan sistem ekologi dari hutan lindung tersebut. Kemudian penerapannya, menurut Oryans 1975, penerapan berbagai kajian ekologi atau ekologi tumbuhan ternyata meliputi seluruh aspek kehidupan manusia dan lingkungan hidupnya, terutama penerapan dalam bidang pengelolaan sumber daya alam, misalnya produksi pertanian, kehutanan atau pertambangan, baik untuk dapat diperbarui atau tidak, konservasi, preservasi, rehabilitasi, dan restorasi jenis-jenis tumbuhan dan biota lain dengan habitatnya. Untuk sumber daya alam yang dilindungi, analisis mengenai dampak lingkungan untuk kegiatan pembangunan, pencemaran lingkungan, pengawasan terhadap hama dan penyakit, serta pencegahan kontaminasi bahan beracun berbahaya dan pengaruh terhadap tumbuhan dan lingkungan. Kaidah-kaidah ekologi dalam ekologi tumbuhan pada saat ini
pemanfaatan dan penerapannya cenderung bersifat antroposentris. Artinya, sebagian besar untuk kepentingan manusia, terutama untuk pemanfaatan sumber daya alam, pengelolaan lingkungan, dan pelestarian alam. Hal tersebut terutama ditujukan pada upaya untuk mengurangi laju kecepatan pengurasan sumber daya alam dan pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh semakin meningkatnya kegiatan dan jumlah penduduk, serta berbagai proses pembangunan. Nah, untuk satu kesimpulannya adalah ekologi ini berasal dari kata ekologi berasal dari kata oikos yang berarti rumah atau tempat tinggal, kemudian logos artinya ilmu pengetahuan. Jadi mempelajari tentang tempat tinggal makhluk hidup, terutama ini untuk tumbuhan. Kemudian ada 2 kajian dalam bidang ekologi tumbuhan. Yang pertama ada sinekologi. Sinekologi ini untuk mengkaji tumbuhan yang bersifat dominan dalam suatu komunitas atau ekosistem. Kemudian ada autoekologi. Autoekologi ini khususnya untuk mempelajari satu jenis tumbuhan dalam suatu ekosistem. Nah, kemudian dia juga punya hubungannya dengan ilmu-ilmu lain seperti fisika, kimia, meteorologi, dan klimatologi. Bab 1 ini dapat disimpulkan bahwa ekologi ini asalnya dari kata oikos yang berarti rumah atau tempat tinggal, dan logos artinya ilmu pengetahuan. Jadi mempelajari tentang tempat tinggal makhluk hidup. Nah, ini karena membahasnya tentang tumbuhan, jadi ini tentang tempat tinggal makhluk hidup terutama tumbuhan. Kemudian ada 2 kajian dalam bidang ekologi tumbuhan. Yang pertama ada sinekologi, ini untuk mempelajari keseluruhan dalam ekosistemnya. Kemudian yang kedua ada autoekologi, mempelajari satu jenis tumbuhan dalam suatu ekosistem. Kemudian banyak hubungannya dengan ilmu-ilmu lain seperti fisika, kimia, statistika, kemudian geomorfologi, kemudian meteorologi, klimatologi, dan pemanfaatannya adalah untuk mengurangi percepatan pengurangan sumber daya karena semakin banyak jumlah penduduk dan makin banyak produktivitas yang dilakukan oleh manusia. Prinsip-prinsip ekologi tumbuhan. Yang pertama, konsep ekosistem. Arti ekosistem. Istilah ini pertama kali diusulkan oleh seorang ahli ekologi berkebangsaan Inggris bernama A.G. Tansley pada tahun 1935. Meskipun tentu saja konsep itu sama sekali bukan merupakan konsep yang baru, terbukti bahwa sebelum akhir 1800-an, pernyataan-pernyataan resmi tentang istilah dan konsep yang berkaitan dengan ekosistem mulai terbit cukup menarik dalam literatur ekologi di Amerika, Eropa, dan Rusia. Beberapa penulis telah menggunakan istilah yang berbeda, tetapi maksudnya sama dengan ekosistem. Misalnya pada tahun 1877, ahli ekologi berkebangsaan Jerman bernama Karl Mobius telah menulis tentang komunitas organisme dalam batu karang dan menggunakan istilah yang mempunyai makna sama dengan ekosistem, yaitu biozoenosis atau biokoenosis. Pada tahun 1887, ahli ekologi berkebangsaan Amerika bernama S.A. Forbes telah menulis karangan kuno tentang danau dan menggunakan istilah yang mempunyai makna yang sama dengan ekosistem, yaitu mikrokos. Kemudian pada periode tahun 1846 sampai 1903, seorang ahli ekologi bangsa Rusia bernama V.P. Dokusaev dan seorang ahli ekologi hutan bangsa Rusia bernama G.F. Morozov telah menaruh perhatian besar terhadap ekosistem dan menggunakan istilah yang mempunyai makna yang sama dengan ekosistem, yaitu biokoenosis, sedangkan di kalangan ahli ekologi bangsa Rusia menggunakan istilah biokoenosis yang memiliki makna sama dengan ekosistem. Kemudian masih banyak ahli-ahli ekologi lainnya yang telah menggunakan istilah yang mempunyai makna sama dengan ekosistem, antara lain Friedrich pada tahun 1930 menggunakan istilah Holocoen atau Holocoen. Kemudian Tieneman pada tahun 1939 menggunakan istilah biosistem. Kemudian Vernadsky pada tahun 1944 menggunakan istilah bionoenertadi. Ini dalam Odum 1993. Beberapa definisi tentang ekosistem dapat diuraikan sebagai berikut. Satu, ekosistem, yaitu suatu unit ekologi yang di dalamnya terdapat struktur dan fungsi
Agetasoy 1935 dalam Setiadi 1983. Struktur yang dimaksudkan yaitu berhubungan dengan keanekaragaman spesies diversity. Kemudian pada ekosistem yang strukturnya kompleks, maka akan memiliki keanekaragaman spesies yang tinggi. Adapun kata fungsi berhubungan dengan siklus materi dan arus energi melalui komponen-komponen ekosistem. Yang kedua yaitu ekosistem, yaitu tatanan satuan secara kompleks di dalamnya terdapat habitat, tumbuhan, dan binatang yang dipertimbangkan sebagai unit kesatuan secara utuh, sehingga semuanya akan menjadi bagian mata rantai siklus materi dan aliran energi. Ini menurut Whatbory 1954 dalam Setiadi 1983. Kemudian ekosistem, yaitu unit fungsional dalam dasar ekologi yang di dalamnya mencakup organisme dan lingkungannya, lingkungan biotik dan abiotik, dan di antara keduanya saling mempengaruhi. Dikatakan sebagai suatu unit fungsional dasar karena mempunyai satuan terkecil yang memiliki komponen secara lengkap, memiliki relung ekologi sehingga di dalam unit siklus materi dan arus energi terjadi sesuai dengan kondisi ekosistemnya. Kemudian ekosistem yaitu tatanan kesatuan secara utuh menyeluruh antara genap unsur lingkungan hidup yang saling mempengaruhi. Ini dalam UU Lingkungan Hidup 1997. Unsur-unsur lingkungan hidup, baik unsur biotik dan abiotik, tersusun secara kesatuan dalam ekosistem yang masing-masing tidak bisa berdiri sendiri, tidak bisa hidup sendiri, melainkan saling berhubungan, saling mempengaruhi, saling berinteraksi sehingga tidak dapat dipisahkan. Kemudian ekosistem yaitu suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya. Sumarwoto 1983. Tingkatan-tingkatan organisasi ini dikatakan sebagai suatu sistem karena memiliki komponen-komponen dengan fungsi berbeda yang terkoordinasi secara baik sehingga masing-masing komponen terjadi hubungan timbal balik. Hubungan timbal balik terwujudkan dalam rantai makanan dan jaring makanan yang pada setiap proses terjadi aliran energi dan siklus materi. Kemudian komponen ekosistem. Berdasarkan segi struktur dasar ekosistem, maka komponen ekosistem terdiri dari dua jenis. Yang pertama, komponen biotik atau komponen makhluk hidup, misalnya binatang, tumbuhan, mikroba. Kemudian kedua, komponen abiotik, komponen benda mati, misalnya air, udara, tanah, dan energi. Kemudian berdasarkan segi trofik atau nutrisi, maka komponen biotik dalam ekosistem terdiri dari dua jenis, yaitu pertama komponen autotrofik. Autos artinya sendiri, tropikos artinya menyediakan makanan. Komponen autotrofik yaitu organisme yang mampu menyediakan atau mensintesis makanannya sendiri berupa bahan organik, berasal dari bahan-bahan anorganik dengan bantuan klorofil dan energi utama berupa radiasi matahari. Oleh karena itu, organisme yang mengandung klorofil termasuk ke dalam golongan autotrof dan pada umumnya adalah golongan tetumbuhan. Kemudian komponen heterotrofik, hetero artinya berbeda, dan tropikos artinya menyediakan makanan. Komponen heterotrofik yaitu organisme yang hidupnya selalu memanfaatkan bahan organik sebagai makanannya, sedangkan bahan organik yang dimanfaatkan itu disediakan oleh organisme lain. Jadi komponen heterotrofik memperoleh makanan dari komponen autotrofik. Odum dalam Reso Sudarmo mengemukakan bahwa semua ekosistem apabila ditinjau dari segi struktur dasarnya terdiri atas 4 komponen. Yang pertama komponen abiotik atau non-hayati, yaitu komponen fisik dan kimia yang terdiri dari tanah, air, udara, dan sinar matahari. Kemudian komponen produsen yaitu organisme autotrofik yang pada umumnya merupakan tumbuhan hijau. Produsen menggunakan energi radiasi matahari dalam proses fotosintesis sehingga mampu mengasimilasi karbon dioksida dan air dan menghasilkan energi kimia yang tersimpan dalam karbohidrat. Kemudian komponen konsumen yaitu organisme heterotrofik, misalnya binatang dan manusia yang makan organisme lain. Jadi yang disebut sebagai konsumen adalah semua organisme dalam ekosistem yang menggunakan hasil sintesis atau bahan organik dari produsen atau dari organisme lainnya. Berdasarkan kategori tersebut, maka yang termasuk konsumen adalah semua jenis binatang dan manusia yang terdapat dalam suatu ekosistem. Konsumen dapat digolongkan menjadi yang pertama, konsumen pertama adalah herbivora, yaitu binatang yang makan tumbuhan hijau. Konsumen kedua adalah golongan karnivora dan omnivora. Karnivora kecil yaitu binatang dan berukuran tumbuh lebih kecil dari karnivora besar dan memakan binatang lain yang masih hidup.
Kemudian konsumen ketiga adalah golongan karnivora besar atau karnivora tingkat tinggi. Karnivora besar yaitu binatang yang memakan atau memangsa karnivora kecil, herbivora ataupun omnivora, misalnya singa, harimau, serigala, dan burung raja Bali. Kemudian mikrokonsumen adalah tumbuhan atau binatang yang hidupnya sebagai parasit, scavenger, dan saproba. Parasit merupakan tumbuhan atau binatang yang hidupnya bergantung pada sumber makanan dari inangnya, sedangkan scavenger dan saproba hidup dengan memakan bangkai binatang dan tumbuhan yang telah mati. Kemudian ada komponen pengurai, yaitu mikroorganisme yang hidupnya bergantung pada bahan organik dari organisme mati, binatang, manusia, dan tumbuhan yang telah mati. Mikroorganisme tersebut pada umumnya terdiri atas bakteri dan jamur. Kemudian berdasarkan tahap proses penguraian bahan organik dari organisme mati, maka organisme pengurai terdiri atas decomposer dan transformer. Decomposer yaitu mikroorganisme yang menyerang bangkai hewan dan sisa tumbuhan mati, kemudian memecah bahan organik kompleks ke dalam ikatan yang lebih sederhana, dan proses dekomposisi itu disebut humidifikasi atau yang menghasilkan humus. Kemudian transformer yaitu mikroorganisme yang meneruskan proses dekomposisi dengan mengubah ikatan organik sederhana ke dalam bentuk bahan anorganik yang siap dimanfaatkan lagi oleh produsen atau tumbuhan. Dan proses dekomposisi ini disebut mineralisasi yang menghasilkan zat hara. Kemudian keseimbangan dalam ekosistem. Menurut Irwan, ekosistem itu mempunyai keteraturan sendiri sebagai perwujudan dari kemampuan ekosistem untuk memelihara diri sendiri, mengatur diri sendiri, dan dengan sendirinya mengadakan keseimbangan kembali. Keseimbangan yang dapat dalam suatu ekosistem disebut homeostatis atau kemampuan ekosistem untuk menahan berbagai perubahan dalam sistem secara keseluruhan. Homeostatis berasal dari kata homeo yang artinya sama dan statis yang artinya berdiri. Oleh karena itu, homeostatis itu sesungguhnya adalah kestabilan yang dinamis, karena perubahan-perubahan yang terjadi pada ekosistem akan tetap mengarah kepada tercapainya keseimbangan baru. Faktor yang terlibat antara lain mekanisme yang mengatur penyimpanan bahan-bahan, pelepasan hara, pertumbuhan organisme dan populasi, proses produksi, serta dekomposisi bahan-bahan organik. Berdasarkan uraian tersebut, maka ekosistem dalam keseimbangan mempunyai arti bahwa ekosistem itu telah mantap atau telah mencapai klimaks, sehingga ekosistem mempunyai daya tahan yang besar untuk menghadapi berbagai gangguan yang menimpanya. Daya tahan ekosistem yang besar menunjukkan bahwa ekosistem mampu menghadapi gangguan, sehingga perubahan-perubahan yang terjadi akibat gangguan itu masih ditolerir, bahkan mampu pulih kembali dan menuju kepada kondisi keseimbangan. Irwan mengemukakan bahwa setiap ekosistem akan memberikan tanggapan atau respon terhadap suatu gangguan. Tanggapan ekosistem terhadap gangguan dilakukan sesuai daya lenting. Daya lenting merupakan sifat suatu ekosistem yang memberikan kemungkinan ekosistem tersebut pulih kembali ke keseimbangan semula setelah mengalami gangguan. Oleh karena itu, suatu ekosistem yang mendapat gangguan ada kemungkinan kembali kepada kondisi keseimbangan seperti semula, atau juga berkembang menuju keseimbangan baru yang berbeda dengan kondisi awal. Hal ini tergantung kepada besar kecilnya gangguan yang dialami daya lenting yang dimiliki oleh ekosistem. Gangguan yang jauh melebihi daya lenting suatu ekosistem akan menciptakan dinamika yang mengarah kepada terbentuknya ekosistem yang menyimpang atau berbeda dengan ekosistem sebelumnya. Reso Sudarmo mengemukakan bahwa kendati pun suatu ekosistem itu mempunyai daya lenting atau daya tahan yang besar, tapi pada umumnya batas mekanisme keseimbangan dinamis masih dapat diterobos oleh kegiatan manusia. Kemudian habitat dan relung. Semua makhluk hidup mempunyai tempat hidup yang disebut habitat. Kalau kita ingin mencari atau ingin berjumpa dengan suatu organisme tertentu, maka harus tahu terlebih dahulu tempat hidupnya, sehingga habitat itulah kita pergi untuk mencari atau berjumpa dengan organisme tersebut. Oleh karena itu, habitat organisme bisa juga disebut alamat organisme itu. Menurut Sumarwoto, habitat suatu organisme itu pada umumnya mengandung faktor ekologi yang sesuai dengan persyaratan hidup organisme yang menghuninya. Persyaratan hidup setiap organisme merupakan kisaran faktor-faktor ekologi yang dalam habitat dan diperlukan oleh setiap organisme untuk mempertahankan hidupnya.
Misalnya faktor-faktor ekologi bagi setiap organisme memiliki jarak berbeda, yang pada batas bawah disebut titik minimum, batas atas disebut titik maksimum. Di antara titik minimum dan maksimum terdapat titik optimum. Ketiga titik tersebut dinamakan titik kardinal. Oleh karena itu, setiap organisme mempunyai habitat yang sesuai dengan kebutuhannya. Apabila ada gangguan yang menimpa pada habitat, akan menyebabkan terjadinya perubahan pada komponen habitat, sehingga ada kemungkinan habitat tidak menjadi cocok bagi organisme yang menghuninya. Jadi apabila kondisi habitat telah berubah hingga di luar titik minimum dan maksimum yang diperlukan setiap organisme di dalamnya, maka organisme itu dapat mati atau migrasi ke tempat lain. Kemudian di dalam habitat, setiap makhluk hidup mempunyai cara tertentu untuk hidup. Misalnya burung yang hidup di sawah, ada yang makan serangga, ada yang makan buah padi, ada yang makan katak, dan ada yang juga makan ikan. Cara hidup organisme itu disebut relung atau niche. Relung atau niche menunjukkan peranan fungsional dan posisi suatu organisme dalam ekosistem. Menurut Reso Sudarmo, relung yaitu komposisi atau status organisme dalam suatu komunitas atau ekosistem tertentu, ditentukan oleh tempat hidupnya dan berbagai fungsi yang dikerjakan, sehingga dapat dikatakan sebagai profesi organisme dalam habitatnya. Akan tetapi, jika dua atau lebih organisme mempunyai relung yang sama dalam satu habitat, maka akan terjadi persaingan. Makin besar kesamaan relung dari organisme yang hidup bersama, maka makin intensif persaingan. Kemudian energi dalam ekosistem. Energi yang dimiliki setiap organisme adalah energi kimia yang diperoleh dari makanannya, yang berbentuk protein, karbohidrat, lemak, dan sebagainya. Energi tersebut diciptakan pertama kali pada tingkatan produsen, yaitu tumbuhan hijau, dengan mengubah energi matahari ke dalam bentuk energi potensial. Energi potensial adalah energi yang tersimpan dan dapat digunakan untuk melakukan kerja. Kemudian ada energi kinetik yang merupakan energi yang terlepaskan atau energi yang dibebaskan oleh organisme berupa energi gerak. Ada hukum termodinamika. Perlu diketahui bahwa di alam bebas, di dalam ekosistem ini tunduk pada hukum termodinamika, yaitu yang pertama ada hukum termodinamika 1 yang bunyinya energi dapat diubah dari satu bentuk energi ke bentuk energi yang lain, tetapi tidak pernah dapat diciptakan atau dimusnahkan. Misalnya, energi cahaya sebagai contoh bentuk energi dapat diubah menjadi energi kinetik, dapat diubah menjadi energi panas, dapat diubah menjadi energi potensial dalam suatu makanan bergantung pada keadaan, tetapi tak satu pun dari energi tersebut dimusnahkan. Memang hukum tersebut bertanggung jawab untuk menerangkan bahwa energi itu dapat diubah-ubah bentuknya, dan semua energi yang memasuki organisme, populasi, atau ekosistem dapat dianggap sebagai energi yang tersimpan atau terlepaskan. Jadi, organisme yang dapat dianggap sebagai salah satu komponen mengubah energi dalam sistem ekologi. Kemudian yang kedua, ada hukum termodinamika 2 yang bunyinya setiap terjadi perubahan bentuk energi, pasti terjadi degradasi energi dari bentuk energi yang berpusat menjadi bentuk energi yang terpencar. Jadi dalam proses transformasi energi selalu melepaskan panas dalam bentuk energi yang tidak dapat digunakan. Misalnya benda panas akan menyebarkan panasnya ke lingkungan yang suhunya lebih rendah. Hukum ini berguna untuk menerangkan bahwa meskipun energi itu tidak pernah hilang dari sistem alam, tetapi energi tersebut sebagian akan terus berubah menjadi bentuk energi yang kurang bermanfaat. Misalnya, suatu energi yang diambil binatang dari tumbuhan atau binatang lain biasanya dalam bentuk makanan padat dan bermanfaat untuk keperluan hidupnya. Akan tetapi, sebagian energi itu akan keluar dari tubuh binatang berupa energi panas karena melakukan kegiatan. Energi panas inilah merupakan energi yang terbuang tanpa guna. Kemudian yang kedua ada rantai makanan. Rantai makanan yaitu transfer atau pemindahan energi dari sumbernya melalui serangkaian organisme yang dimakan dan yang memakan. Di dalam suatu ekosistem hanya tumbuhan hijau yang mampu menangkap
tumbuhnya sel yang mampu menangkap energi radiasi matahari dan mengubahnya ke dalam bentuk energi kimia dalam tubuh tumbuhan. Energi tersebut sebagian digunakan untuk dirinya sendiri, sebagian lagi merupakan sumber daya yang dimanfaatkan oleh herbivor. Herbivor dimangsa oleh karnivor dan karnivor dimangsa oleh karnivor lainnya, demikian seterusnya, sehingga terjadilah proses pemindahan energi dan materi dari satu organisme ke organisme lain dan ke lingkungannya. Pada prinsipnya, rantai makanan dibedakan ke dalam 3 kelompok. Yang pertama ada rantai pemangsa, yaitu pemindahan energi dan materi dari produsen ke binatang kecil, kemudian ke binatang yang besar, dan berakhir pada binatang yang paling besar. Kemudian rantai parasit, yaitu pemindahan energi dan materi dari organisme besar ke organisme kecil. Kemudian rantai saprofit, yaitu pemindahan energi dan materi dari organisme mati ke mikroorganisme atau jasad remik. Kemudian jaring makanan. Jaring makanan itu gabungan dari berbagai rantai makanan. Semua rantai makanan dalam suatu ekosistem tidak berdiri sendiri, melainkan saling berkaitan antar rantai makanan. Bahkan di dalam ekosistem, ketiga kelompok rantai makanan saling berkaitan. Dengan kata lain, jika tiap-tiap rantai makanan yang ada di dalam ekosistem disambung-sambungkan dan membentuk gabungan rantai makanan yang lebih kompleks, maka terbentuk jaring makanan. Kemudian yang keempat ada tingkat trofik. Dalam ekosistem alam dikenal adanya tingkat trofik suatu organisme. Menurut Hadley, tingkat trofik menunjukkan urutan organisme dalam rantai makanan pada suatu ekosistem. Oleh karena itu, berbagai organisme memperoleh sumber makanan melalui langkah yang sama, dianggap termasuk ke dalam tingkat trofik yang sama. Kemudian berdasarkan atas pemahaman tingkat trofik, maka organisme dalam ekosistem dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, tingkat trofik 1, yaitu semua organisme yang berstatus sebagai produsen. Tingkat trofik 2, semua organisme yang berstatus sebagai herbivor. Tingkat trofik 3, semua organisme yang berstatus sebagai karnivor kecil. Tingkat trofik 4, organisme yang berstatus sebagai karnivor besar. Kemudian tingkat trofik 5, semua organisme yang berstatus sebagai perombak atau dekomposer dan transformer. Kemudian struktur trofik dan piramida ekologi. 5 ada struktur trofik dan piramida ekologi. Menurut Odum, fenomena interaksi yang terjadi dalam rantai makanan dan hubungannya antara ukuran organisme dan metabolismenya menghasilkan berbagai komunitas dengan struktur trofik tertentu. Oleh karena itu, setiap ekosistem, misalnya danau, hutan, terumbu karang, dan padang rumput akan memiliki struktur trofik dengan sifat tertentu. Struktur trofik dapat diukur dan dideskripsikan dengan istilah biomassa, persatuan luas, atau dengan pernyataan jumlah energi yang terikat persatuan luas waktu pada setiap tingkat trofik secara berurutan. Apabila energi yang tersedia dalam suatu rantai makanan itu disusun secara berurutan berdasarkan urutan tingkat trofik, maka membentuk sebuah kerucut yang dikenal dengan piramida ekologi. Piramida ekologi dapat digolongkan ke dalam 3 tipe piramida, yaitu pertama piramida jumlah, yaitu piramida yang menggambarkan terjadinya penurunan jumlah individu organisme pada setiap tingkatan trofik. Jadi dalam piramida jumlah itu yang dilukiskan adalah jumlah individu organisme yang berada pada tiap tingkat trofik. Kemudian piramida biomassa, yaitu piramida yang menggambarkan terjadinya penurunan atau peningkatan biomassa organisme pada tiap tingkatan trofik. Piramida biomassa pada ekosistem daratan dan perairan terjadi perbedaan bentuk. Pada ekosistem daratan memiliki jumlah organisme produsen yang lebih banyak dibandingkan jumlah organisme konsumen pada tiap tingkat trofik, dan siklus hidup organisme produsen pada umumnya lebih panjang. Maka biomassa semua produsen pada setiap waktu lebih besar, sedangkan biomassa konsumen makin kecil menuju puncak piramida. Kemudian piramida energi, yaitu piramida yang menggambarkan terjadinya penurunan energi pada tiap tahap tingkatan trofik. Pada setiap urutan tingkat trofik terjadi kehilangan energi.
kehilangan energi terjadi setiap urutan tingkat trofik itu dapat dipahami melalui hukum termodinamika 2 bahwa setiap ada perubahan energi akan menimbulkan hilangnya energi yang dipakai. Kemudian siklus biogeokimia. Semua unsur kimia di alam akan beredar melalui jalan tertentu dari lingkungan ke organisme atau makhluk hidup dan kembali lagi ke lingkungannya. Semua bahan kimia yang dapat beredar berulang-ulang melewati ekosistem dengan cara yang tak terbatas. Peredaran bahan abiotik dari lingkungan melalui komponen biotik dan kembali lagi ke lingkungan dikenal dengan siklus biokimia. Kemudian siklus biokimia dikelompokkan dalam tipe siklus gas, siklus padat, dan siklus air. Siklus karbon merupakan salah satu unsur yang mengalami daur dalam ekosistem, dimulai dari karbon yang ada di atmosfer, berpindah melalui tumbuhan hijau, konsumen, dan organisme pengurai, kemudian kembali ke atmosfer. Di atmosfer, karbon terikat dalam bentuk senyawa karbon dioksida atau CO2. Akan tetapi, sebagai bahan organik yang kadang-kadang tidak bisa terurai dalam proses dekomposisi sehingga memakan waktu yang sangat lama, kemudian akan berubah menjadi batu kapur, arang, minyak, dan dalam hal ini disebut bahan bakar fosil. Kemudian siklus nitrogen merupakan unsur yang penting dalam kehidupan, unsur dari asam amino yang membentuk protein dan nukleosida, serta sebagai bahan penting untuk membentuk asam inti di dalam sel. Organisme yang bisa dimanfaatkan secara langsung nitrogen udara sangat sedikit. Tumbuhan dapat menghisap nitrogen dalam bentuk nitrat atau NO3. Pengubahan nitrogen dari nitrogen bebas di udara menjadi nitrat dapat berlangsung baik secara biologi maupun secara kimia, dan proses itu disebut pengikatan atau fiksasi nitrogen. Bakteri bebas yang berperan dalam pengikatan nitrogen secara biologi adalah Azotobacter, Corococcum, Diplococcus pneumonia, Aerobacter aerogenes, dan Rhodospiridium spp. Sedangkan ganggang hijau biru berperan dalam pengikatan nitrogen secara biologi adalah Nostoc dan Anabaena. Kemudian penguraian protein pada bahan organik yang terdekomposisi menjadi asam amino dan amonia disebut amonifikasi. Organisme yang bertanggung jawab dalam amonifikasi pada umumnya golongan cendawan pelapuk dan bakteri, yaitu Bacillus subtilis dan Bacillus mesenterillus. Adapun pengikatan nitrogen secara kimiawi dikenal sebagai proses pengikatan elektrokimia yang memerlukan energi dari halilintar. Pada proses ini, halilintar melalui udara memberikan energi yang cukup untuk menyatukan nitrogen dan oksigen sehingga terbentuk nitrogen dioksida. Kemudian gas nitrogen dioksida bereaksi dengan air dan membentuk asam nitrat. Sebagian ion nitrat atau NO3 diserap oleh akar tanaman. Sebagian asam nitrat akan mengalami denitrifikasi dan sebagian asam nitrat yang lainnya akan menumpuk pada endapan. Kemudian siklus belerang. Di atmosfer, belerang terdapat dalam bentuk gas SO2 yang dibentuk selama aktivitas vulkanis dan pembakaran bahan bakar fosil. Sumber belerang yang memasuki atmosfer berasal dari aktivitas vulkanis, misalnya gunung meletus, penggunaan bahan bakar fosil untuk keperluan industri, transportasi, atau rumah tangga, misalnya penggunaan batu bara dan minyak bumi, serta dari proses pembusukan bahan organik oleh organisme mikro. Organisme pengurai yang berperan merombak protein dalam organik dan melepaskan H2S adalah Aspergillus spp, Neospora spp, Escherichia spp, dan Proteus spp. Sedangkan organisme pengurai yang berperan merombak karbohidrat dalam bahan organik adalah Vibrio desulfuricans, Aerobacter, dan Desulfovibrio. Kemudian ada siklus fosfor. Fosfor merupakan bagian terpenting dalam protoplasma. Unsur tersebut biasanya diserap tanaman dalam bentuk H2PO4 dan PO4.3. Unsur fosfor merupakan salah satu unsur utama dalam pupuk komersial.
sehingga industri pupuk fosfat sangat berperan dalam menjalankan siklus fosfor karena bahan baku pupuk fosfat adalah batu-batuan fosfat yang tersedia di alam. Secara alami, keberadaan fosfor di alam berasal dari pelapukan batuan mineral dan batuan fosfat. Sebagian lagi berasal dari pelapukan bahan organik. Namun demikian, pada kondisi alami, fosfor yang tersedia bagi organisme khususnya yang dapat dimanfaatkan oleh tumbuhan jauh lebih rendah dari nitrogen. Rasio fosfor terhadap nitrogen dalam air adalah 1:23, sehingga fosfor sering menjadi faktor pembatas bagi pertumbuhan dan organisme lainnya. Kemudian siklus air. Gudang air terbesar di alam adalah samudra. Akan tetapi, masih banyak gudang-gudang air lainnya di permukaan bumi yang berupa badan-badan perairan seperti danau, rawa, waduk, sungai. Dalam siklus air akan berpindah melalui berbagai tahap proses yang sangat kompleks. Apalagi pada permukaan bumi yang bervegetasi seperti hutan, maka proses hidrologi menjadi lebih kompleks. Dalam siklus air, pohon merupakan media pemindahan air hujan ke tanah melalui proses penahanan sementara air hujan oleh tajuk pohon, aliran batang, dan air lolos, serta sebagai pemindahan air dari dalam tanah ke vegetasi dan ke atmosfer melalui evapotranspirasi. Butir-butir air hujan yang jatuh ditahan oleh tajuk pohon sehingga tidak langsung menyimpan tanah. Penahanan air hujan oleh tajuk pohon akan mengurangi resiko tetesan langsung ke tanah, sehingga aliran permukaan dapat dikendalikan. Kemudian infiltrasi air hujan pada daerah bervegetasi akan lebih besar bila dibandingkan dengan daerah yang tidak bervegetasi, sebab vegetasi tersebut menghasilkan serasah yang dapat meningkatkan porositas tanah. Kemudian ketergantungan dalam ekosistem. Ketergantungan hidup tumbuhan terjadi secara kompleks, mirip dengan ketergantungan hidup yang terjadi di dalam masyarakat manusia dengan segala bentuk kelas sosial. Oleh karena itu, spesies-spesies tumbuhan yang mengalami ketergantungan hidup dalam masyarakat tumbuhan akan membentuk golongan-golongan ekologi, sehingga anggota dari golongan ekologi yang sama akan memiliki bentuk kehidupan dan pola hubungan yang serupa. Golongan ekologi tumbuhan yang mengalami ketergantungan hidup disebut Synoviae. Synoviae adalah suatu golongan tumbuhan yang memiliki bentuk kehidupan serupa, menduduki relung yang sama, dan memainkan peran yang serupa. Synoviae dapat juga didefinisikan sebagai kumpulan individu-individu spesies yang secara ekologi membentuk tuntutan kebutuhan hidup serupa pada suatu habitat, meskipun secara taksonomi individu spesies tersebut berbeda. Adapun contoh bentuk ketergantungan yang pertama ada epifit. Epifit merupakan semua tumbuhan yang menempel dan tumbuh pada tumbuhan lain untuk mendapat sinar matahari dan air. Epifit tidak bergantung pada bahan makanan yang berasal dari tumbuhan yang ditempeli. Epifit melakukan proses fotosintesis untuk pertumbuhan dirinya sehingga dia bukan parasit. Kemudian ada tumbuhan parasit, adalah tumbuhan yang hidup menempel pada tumbuhan lain dan mengambil makanan dari tumbuhan inang. Dapat digolongkan menjadi dua. Pertama, tumbuhan semi parasit, yaitu tumbuhan parasit yang hidup dengan suplai makanan dari inangnya dan sebagian dari fotosintesis yang dilakukan oleh tumbuhan parasit itu sendiri. Kemudian tumbuhan parasit sempurna, yaitu tumbuhan parasit yang hidup sepenuhnya bergantung pada suplai makanan dari tumbuhan inang, bahkan dapat menusuk tumbuhan inang dengan cara memakan jaringan dan melepaskan racun. Kemudian mikoriza merupakan bentuk hubungan simbiosis mutualisme antara cendawan dan perakaran tumbuhan. Kemudian ada nodul akar atau bintil akar, adalah bentuk simbiosis mutualisme antara bakteri Rhizobium dengan akar tumbuhan. Rhizobium adalah bakteri yang memiliki kemampuan menambah nitrogen dari udara dalam proses yang disebut fiksasi biologi. Kemudian tumbuhan pencekik atau stengel adalah spesies tumbuhan yang pada awalnya hidup sebagai epifit pada suatu pohon. Setelah akarnya mencapai tanah dan dapat hidup sendiri, lalu mencekik, bahkan dapat menumbuh pohon tempat bertumbuh. Tumbuhan jenis ini pada masa pertumbuhannya dan masih berstatus sebagai epifit mengeluarkan akar-akar gantung yang tampak sangat menarik, bahkan hiasan pada pohon inangnya.
Akan tetapi lama-kelamaan akar gantung itu semakin menjulur ke bawah, dan bila akar telah menancap di tanah, maka akar-akar itu mulai menunaikan tugasnya menghisap zat hara dan bahan organik dari dalam tanah. Kemudian akar-akar tadi akan berkembang menjadi batang dan bersatu mencekik pohon induk. Kemudian liana. Liana ini merupakan spesies tumbuhan rambat, memiliki batang yang tidak beraturan dan lemah, sehingga tidak mampu mendukung tajuknya. Kemudian hewan di hutan atau satwa liar merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari masyarakat tumbuhan. Hewan tersebut selain sebagai konsumen untuk sumber makanan juga menggunakan tumbuhan untuk tempat beraktivitas, yang sebagian besar aktivitas hidupnya di atas pohon. Hewan-hewan tersebut keberadaannya sangat dibutuhkan untuk membantu proses penyerbukan dalam bunga dalam dan penyebaran biji atau buah, sehingga proses regenerasi alami dari tumbuhan dapat berjalan tersebar merata dalam habitatnya. Kemudian interaksi tumbuhan dalam ekosistem. Dalam satu ekosistem, berbagai jenis tumbuhan dan organisme lain hidup bersama-sama saling berinteraksi. Dalam suatu komunitas, misalnya hutan, bermacam-macam komunitas tumbuhan dan berinteraksi satu dengan lainnya menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Sukla dan Candel menyebutkan bahwa interaksi tumbuhan yang terjadi adalah interaksi A. antara tumbuh-tumbuhan dengan tumbuhan lain terdapat dalam suatu komunitas, B. antara tumbuh-tumbuhan dengan hewan, dan C. antara tumbuh-tumbuhan dengan organisme mikrobiota. Pengaruh interaksi tersebut bersifat netral, positif atau negatif. Interaksi netral dinyatakan dengan hubungan 0, tidak mempunyai pengaruh terhadap tumbuhan atau makhluk hidup yang berinteraksi. Interaksi positif menguntungkan kedua makhluk, dan interaksi atau yang merupakan hubungan asosiasi yang bersifat mutualistis. Sedangkan interaksi negatif cenderung menimbulkan pengaruh yang merugikan kedua belah pihak karena bersifat kompetitif atau persaingan. Macam-macam interaksi tumbuhan dengan makhluk hidup lainnya. Ada netralisme, yaitu interaksi yang sebenarnya hanya bersifat hubungan atau asosiasi saja, bukan interaksi yang sebenarnya. Kemudian protokooperasi, interaksi dua jenis individu yang akan mendapatkan keuntungan, tetapi asosiasi kedua individu tersebut bukan merupakan keharusan. Kemudian mutualisme yang memberikan keuntungan masing-masing yang berinteraksi dan merupakan keharusan. Kemudian komensalisme, interaksi antara dua individu memberikan keuntungan pada salah satu individu jenis populasi. Kemudian amensalisme merupakan interaksi persaingan dalam bentuk yang lemah. Hubungan individu yang satu dirugikan sementara yang lain tidak dirugikan. Parasitisme, interaksi di mana satu jenis organisme mengambil atau memperoleh makanan dari organisme lainnya. Kemudian predasi, hubungan interaksi yang menangkap atau mengejar dan membunuh mangsanya, umumnya terdapat pada hewan. Kemudian kompetisi atau persaingan merupakan interaksi dua individu atau lebih mencari atau berusaha mendapatkan sumber makanan. Jadi dari bab 2 ini dapat disimpulkan bahwa ada prinsip-prinsip dalam ekologi yaitu saling berinteraksi, baik dari tumbuhan ke hewan, tumbuhan-tumbuhan atau tumbuhan ke mikrobiota. Kemudian ada tadi klasifikasinya beberapa dari para penghuni ekosistem, yaitu ada herbivore, carnivore, dan omnivore. Mereka ini saling membentuk rantai makanan, dan dari rantai makanan itu tergabung dalam jaring makanan. Nah, kemudian ada juga bentuk-bentuk interaksi seperti tadi, mutualisme, komensalisme, itu adalah bentuk interaksi. Itu bentuknya bisa berupa netral, positif, atau negatif. Kemudian akan lanjut ke bab 3, yaitu komunitas tumbuhan. Komunitas tumbuhan itu yang pertama ada karakteristik komunitas tumbuhan. Nah, ini ada menurut Sastra Utomo, komunitas tumbuhan terdapat di suatu habitat pada umumnya mempunyai karakteristik tertentu, yaitu komposisi jenis, misalnya perbedaan jenis, fisiognomi, mempunyai bentuk atau arsitektur tumbuhan tertentu, bentuk hidup, penutupan tajuk, indeks luar, dan daun fenologi. Kemudian pola persebaran jenis, misalnya sebaran spasial. Kemudian keanekaragaman jenis, misalnya kelimpahan, kekayaan, keanekaan, dan keragaman jenis. Kemudian ada daur hara, misalnya kebutuhan akan nutrien. Kemudian perubahan dan perkembangan dalam skala ruang dan waktu, serta produktivitas setiap jenis.
Ada struktur komunitas. Menurut Ken dan Choker, struktur komunitas merupakan suatu deskripsi masyarakat tumbuhan berdasarkan bentuk luar, stratifikasi vertikal, dan sebaran secara horizontal bentuk hidup dan ukuran atau besar tumbuhan yang ada pada suatu saat. Yang pertama ada komposisi vegetasi atau komposisi flora adalah daftar jenis tumbuh-tumbuhan yang ada dalam suatu komunitas di suatu daerah. Data flora atau vegetasi disebut data floristik. Kemudian ada kelimpahan. Kelimpahan ini adalah parameter yang mencerminkan distribusi relatif spesies dalam komunitas. Parameter yang dipakai ini ada frekuensi, kerapatan, penentuan tajuk, dominasi jenis, asosiasi interspesifik, stratifikasi bentuk hidup, dan fungsi komunitas. Kemudian ada rantai pangan dan metabolisme, merupakan suatu pengalihan energi dari sumber daya dalam tubuh tumbuhan melalui serangkaian hubungan antara makhluk hidup yang memakan dan yang dimakan dalam suatu jaring-jaring kehidupan. Kemudian ada lagi struktur jenjang trofik dan piramida makanan. Semakin kecil ukuran tubuh tumbuhan, semakin besar metabolisme per gram biomassa. Kemudian produktivitas, rasah, dan laju pembusukan. Produktivitas adalah laju kecepatan penyimpanan energi oleh makhluk hidup yang berperan sebagai produsen melalui fotosintesis dan kemosintesis dalam bentuk materi organis yang dapat digunakan sebagai bahan pangan dan sumber energi. Kemudian lanjut, dinamika komunitas. Dalam hal ini, komunitas dapat mencakup semua populasi dari bermacam-macam jenis tumbuhan di daerah tersebut, atau dapat pula diartikan lebih sempit, misalnya sebagai komunitas rekomputan atau komunitas paku-pakuan di suatu daerah. Semua organisme beserta lingkungannya bersifat dinamis, artinya bahwa di antara mereka selalu terjadi interaksi sehingga menghasilkan perubahan. Gopal dan Bharadwaj mengemukakan bahwa perubahan yang terjadi dalam komunitas dapat diamati secara mudah. Seringkali perubahan itu berupa penggantian suatu komunitas oleh komunitas yang lain. Perubahan komunitas berarti menyangkut perubahan struktur komunitas. Oleh karena itu, sesungguhnya struktur komunitas tidak selalu tetap, tetapi selalu berubah setiap waktu dan tempat. Kemudian ada perubahan fenologi beragam spesies sebagai sebuah komunitas akan membawa perubahan setiap struktur komunitas itu sendiri. Siklis, yaitu perubahan komunitas yang terjadi pada periode tertentu, tetapi mudah kembali ke keadaan yang hampir sama dengan keadaan sebelumnya. Kemudian ada konsep suksesi. Beberapa pengertian tentang istilah ini yaitu, pertama, suksesi adalah perubahan langsung secara keseluruhan pada zona waktu lama bersifat kumulatif di dalam komunitas tertentu dan terjadi pada tempat yang sama. Ini menurut Gopal dan Bharadwaj 1979. Kemudian kedua, suksesi yaitu proses perubahan dalam komunitas yang berlangsung menuju ke satu arah, berlangsung lambat secara teratur, pasti, dan dapat diramalkan. Ini menurut Irwan 1992. Kemudian 3. Suksesi yaitu perubahan dalam komunitas yang berlangsung secara teratur dan menuju ke satu arah. Ini menurut Reza Sudarmo 1992. Kemudian ketiga, suksesi yaitu perubahan terjadi dalam komunitas atau ekosistem yang menyebabkan timbulnya penggantian dari suatu komunitas atau ekosistem oleh komunitas yang lain. Kemudian ada perubahan-perubahan selama proses suksesi. Perubahan yang mengarah ada yang pertama bersifat substrat atau tanah, pertambahan kandungan bahan organik dengan sejalan dengan perkembangan komunitas yang semakin kompleks dengan komposisi spesies tumbuhan yang lebih beraneka ragam daripada sebelumnya. Kemudian adanya pertambahan densitas individu organisme, tinggi tumbuhan, dan struktur tumbuhan yang semakin kompleks. Kemudian adanya peningkatan produktivitas komunitas, adanya peningkatan jumlah spesies organisme sampai tahap tertentu. Kemudian adanya peningkatan pemanfaatan sumber daya lingkungan sejalan dengan peningkatan jumlah spesies organisme dalam daerah yang sedang mengalami proses suksesi. Kemudian adanya perubahan iklim setempat, dan ketujuh, komunitas sedang berkembang menjadi lebih kompleks. Perlu dipahami bahwa spesies tumbuhan dan hewan yang ada dalam satu habitat akan berubah secara berkesinambungan. Dipengaruhi beberapa faktor, yaitu satu, luas komunitas awal yang rusak oleh adanya gangguan. Kemudian yang kedua, spesies tumbuhan yang terdapat di sekitar tempat.
Kemudian sifat-sifat setiap spesies tumbuhan yang ada di sekitar tempat terjadinya suksesi. Kemudian kehadiran bakal kehidupan. Kemudian jenis substrat yang terbentuk dengan kondisi iklim. Proses yang terlibat dalam suksesi yaitu pertama nudasi, kemudian nudasi ini suksesi dimulai dengan terjadinya gangguan terhadap komunitas tumbuhan seperti daerah gundul. Secara umum hampir tidak ada suatu organisme yang tidak dapat hidup di atas bumi. Akan tetapi jika terjadi bencana alam dan bencana lain yang dapat merusak kehidupan di beberapa tempat muka bumi, pada prinsipnya semua aktivitas baik yang dilakukan manusia maupun yang terjadi secara alami dapat mengakibatkan timbulnya daerah gundul, terbuka dan tidak bervegetasi. Kemudian invasi adalah datangnya bakal kehidupan berbagai spesies organisme dari suatu daerah ke daerah baru. Kemudian kompetisi dan reaksi. Modifikasi lingkungan oleh organisme berjalan sedemikian rupa sehingga lingkungan menjadi sangat cocok dengannya. Jika ternyata modifikasi lingkungan membuat lebih baik bagi banyak spesies lain, maka spesies-spesies tersebut akan bersaing dengan spesies penghuni lainnya. Kemudian stabilitas dan klimaks. Tingkatan terakhir dari proses suksesi yang dicapai komunitas yaitu stabil. Kestabilan komunitas ditunjukkan oleh keserasian hubungan di antara organisme dalam komunitas serta struktur komunitas yang tidak berubah. Kestabilan dimaksud adalah kestabilan dalam dalam keseimbangan dinamis dengan lingkungannya. Tipe-tipe suksesi yang pertama ada suksesi primer. Menurut Gopal, suksesi primer adalah suksesi yang terjadi pada lahan yang mula-mula tak bervegetasi. Sedangkan menurut Soryanegara dan Indrawan, bahwa suksesi primer adalah terjadinya vegetasi pada habitat yang awalnya tidak bervegetasi. Kemudian vegetasi sekunder adalah proses suksesi yang terjadi pada lahan atau wilayah yang pada awalnya telah bervegetasi sempurna, kemudian mengalami kerusakan oleh bencana maupun aktivitas manusia, tetapi bencana itu tidak sampai merusak total tempat tumbuh sehingga masih ada substrat lama dan kehidupan. Dari bab 3 ini dapat disimpulkan bahwa setiap komunitas memiliki ciri-ciri tertentu, kemudian mereka akan mengalami namanya proses suksesi. Suksesi ini mereka akan berkembang baik dalam jangka waktu lama ataupun cepat dan memiliki beberapa tahap. Kemudian akan lanjut pada bab 4 yaitu tentang populasi tumbuhan. Kata populasi ini berasal dari bahasa Latin yaitu populus yang berarti rakyat atau penduduk. Dalam ilmu ekologi yang dimaksud dengan populasi adalah sekelompok individu yang sejenis atau sama spesiesnya. Menurut Reza Sudarmo, populasi merupakan kelompok organisme sejenis yang hidup dan berbiak pada suatu daerah tertentu, misalnya populasi gajah. Sedangkan suatu populasi tumbuhan adalah kelompok individu dari jenis tumbuh-tumbuhan yang sama dan menempati suatu habitat tertentu. Menurut Reza Sudarmo, semua komponen komunitas biotik terikat adanya ketergantungan antara anggotanya sebagai suatu unit. Ini ada karakter populasi tumbuhan. Ini menurut Sukla dan Chandler yang menjadi kajian populasi dalam ekologi tumbuhan adalah berbagai aspek tentang ciri-ciri populasi seperti struktur populasi, yaitu analisis sebaran populasi dan macam-macam tipe interaksi. Suatu populasi tumbuhan pada umumnya mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, kerapatan populasi, kedua natalitas, ketiga mortalitas, keempat pertumbuhan populasi, imigrasi dan emigrasi, kemudian persebaran umur dan fluktuasi populasi. Masing-masing karakteristik populasi ini dapat diuraikan. Yang pertama, densitas populasi, itu besarnya populasi dalam suatu unit ruang yang pada umumnya dinyatakan dalam jumlah individu dalam setiap unit luas atau volume. Kemudian ada natalitas, yaitu reproduksi individu dari suatu populasi. Menurut Odum, natalitas atau angka kelahiran yaitu kemampuan populasi untuk bertambah.
Kemudian ada mortalitas populasi, yaitu angka kematian, yaitu jumlah individu yang mati dalam populasi untuk suatu periode waktu tertentu. Kematian merupakan keharusan bagi setiap individu dan bergantung pada lingkaran yang merugikan, persaingan kemangsaan, dan penyakit. Namun perlu diingat bahwa mortalitas itu karakteristik untuk populasi, bukan karakteristik untuk individu, karena individu itu hanya mati sekali, sedangkan populasi memiliki kematian dalam periode tertentu. Kemudian laju kenaikan populasi ada rumusnya, yaitu R kali N sama dengan delta N per delta T. N itu yang berarti populasi, R itu laju kenaikan populasi, T itu waktu, D itu laju kematian, B itu laju kelahiran. Kemudian penyebaran umur. Penyebaran umur merupakan salah satu karakteristik populasi yang mempengaruhi mortalitas dan natalitas, karena perbandingan dari golongan individu-individu dalam populasi akan menentukan kasus reproduksi yang sedang berlangsung pada populasi. Menurut Bodenheimer, populasi dapat dibagi menjadi 3 kelas, yaitu pra-reproduktif, yaitu populasi yang sebagian besar anggotanya adalah individu yang berumur muda. Kemudian reproduktif, yang sebagian anggota individunya berumur sama atau berumur rata-rata populasi. Dengan kata lain, populasi tersebut memiliki pembagian umur yang merata sehingga populasi itu dikatakan dalam kondisi mantap. Kemudian pasca reproduktif, yaitu populasi yang sebagian besar anggotanya adalah individu-individu berumur tua. Populasi demikian merupakan populasi yang sedang menurun. Menurut Crotland dalam Odum, bahwa populasi memiliki kecenderungan berkembang ke arah struktur yang mantap, yaitu kondisi perbandingan jumlah individu organisme penyusunnya dengan kelas umur berbeda cenderung menetap. Ini berarti bahwa jika populasi terganggu oleh adanya perubahan sementara dalam lingkungannya, maka penyebaran umur populasi akan berubah sementara dan kemudian kembali lagi ke keadaan sebelumnya. Akan tetapi jika perubahan lingkungan terjadi bersifat permanen, maka akan mengakibatkan terbentuknya populasi dan struktur penyebaran umur yang baru atau berbeda dengan populasi sebelumnya. Kemudian ada distribusi atau penyebaran intern. Ciri-ciri dan sebab terjadinya pola distribusi intern diuraikan sebagai berikut, yaitu pertama distribusi acak. Distribusi acak terjadi jika kondisi lingkungan tidak seragam, tidak ada kompetisi yang kuat antara individu sebagai anggota populasi, dan masing-masing individu tidak memiliki kecenderungan untuk memisahkan diri. Kemudian ada distribusi seragam, terjadi apabila kondisi lingkungan cukup seragam di seluruh area dan ada kompetisi yang kuat dan antar individu anggota populasi. Kemudian distribusi bergerombol, pada suatu populasi akan merupakan distribusi yang umum terjadi di alam, baik bagi tumbuhan maupun hewan. Distribusi bergerombol terjadi karena sebab antara lain, yang pertama ada kondisi lingkungan yang jarang seragam, yang kedua pola reproduksi dari suatu individu anggota populasi, yang ketiga perilaku hewan yang cenderung membentuk kesatuan atau membentuk koloni, merupakan kekuatan yang mendorong terjadinya distribusi bergerombol. Kemudian ada dispersi anggota populasi. Dispersi ini perluasan anggota populasi. Ini merupakan gerakan individu anggota populasi atau anak-anaknya atau bakal kehidupan lainnya ke dalam atau keluar daerah populasi. Dispersi individu anggota ini dapat melalui 3 bentuk, yaitu emigrasi, gerakan individu anggota populasi atau anak-anak lainnya keluar batas daerah populasi sehingga menyebabkan densitas populasi berkurang. Kemudian imigrasi, yaitu gerakan individu atau anak-anak ke dalam batas-batas daerah populasi. Kemudian migrasi, yaitu gerakan individu atau anggota populasi atau anak-anak ke dalam dan keluar daerah populasi sehingga menyebabkan densitas populasi berubah-ubah setiap saat. Kemudian ada isolasi. Isolasi itu pengucilan individu anggota populasi yang lainnya dalam suatu populasi, terjadi karena adanya persaingan antar individu yang berbeda jenis terhadap sumber daya alam yang tersedia sedikit. Adanya isolasi tersebut menyebabkan individu atau kelompok jenis masing-masing akan membatasi kegiatan mereka pada suatu daerah tertentu dan berusaha ingin mempertahankan daerah tersebut. Upaya individu atau kelompok spesies di dalam tempat mempertahankan dirinya dinamakan teritorialitas. Pada umumnya, setiap individu organisme suatu habitat tertentu masing-masing akan memelihara jarak di antara mereka. Jarak antara individu organisme sangat bergantung dalam memelihara
hubungan sosial di antara mereka. Nah, ini dapat disimpulkan ya bahwa populasi tumbuhan ini bisa dipengaruhi beberapa faktor, jadi seperti natalitas, mortalitas. Kemudian dari adanya perubahan akibat natalitas mortalitas atau perpindahan mereka ke tempat lain itu akan mengubah luas wilayah tempat tinggal suatu populasi itu. Dia bisa imigrasi, emigrasi. Kemudian saya akan lanjut ke bab 5, yaitu tentang lingkungan. Ya, lingkungan sebagai faktor ekologi. Lingkungan adalah suatu sistem yang kompleks yang berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan suatu makhluk hidup. Lingkungan juga ini bersifat dinamis, dalam artinya berubah-ubah setiap saat. Karena interaksi dan peranannya begitu penting untuk kehidupan organisme, baik sendiri-sendiri atau kombinasi dari berbagai faktor yang dapat berpengaruh dan menentukan proses kehidupan kehadiran tumbuh-tumbuhan atau organisme lain, maka faktor lingkungan disebut faktor ekologi. Kemudian macam-macam faktor lingkungan. Ada faktor fisik, kimia, dan biologis. Yang pertama ada energi. Ini faktor-faktor fisik dan kimia itu ada energi berupa radiasi dan suhu, tanah, hara, dan mineral. Kemudian ada air dan nutrien terlarut, gas atmosfer dan angin, api, gravitasi dan topografi dan lapisan bumi. Sedangkan faktor biologisnya dari tumbuhan hijau, tumbuhan tak hijau, dekomposer, parasit, simbion, hewan, dan manusia. Kemudian berdasarkan analisis faktor-faktor lingkungan dalam kajian ekologis, macam-macam lingkungan tersebut lingkungan menurut Kusuma dan Ismono adalah sebagai berikut. Ini faktor lingkungan yang penting. Ada faktor iklim, yaitu berupa cahaya, suhu, curah hujan, dan kelembapan dan angin, gas udara. Kemudian faktor geografis berupa letak, topografi, geologi, vulkanisme. Kemudian faktor edafis, jenis tanah, dan faktor fisik, sifat-sifat kimia dan sifat-sifat biotik serta erosi. Faktor lain itu bisa dari tumbuhan lain, hewan, mikrobiota, dan manusia. Kemudian lingkungan sebagai faktor pembatas. Dalam ekologi tumbuhan, sebagai faktor ekologi dapat dianalisis menurut berbagai macam faktor lingkungan, terutama dalam hubungannya dengan kepentingan tumbuhan akan faktor-faktor lingkungannya yang akan berpengaruh secara timbal balik. Setiap bentuk atau bagian tubuh makhluk hidup yang memungkinkan dapat menyesuaikan diri dan toleran terhadap pengaruh perubahan kondisi atau keadaan faktor-faktor lingkungan tertentu dinamakan adaptasi. Kemudian hubungan masyarakat tumbuhan dengan lingkungan. Suatu masyarakat tumbuhan adalah sekelompok tumbuh-tumbuhan. Nah, hubungan yang terjadi pada umumnya ini terbentuk antara masyarakat tumbuhan dengan lingkungan abiotik dan biotik. Hubungan tersebut cenderung akan mempengaruhi berbagai proses kehidupan, pertumbuhan dan perkembangan, reproduksi serta penyebaran dari masyarakat tumbuh-tumbuhan melalui proses toleransi dan adaptasi. Hubungannya sangat erat ini antara tanah sebagai substrat tumbuh masyarakat tumbuhan adalah kandungan air dan garam-garam organik. Kemudian tumbuh-tumbuhan sebagai faktor biotik dapat mempengaruhi lingkungan fisik makhluk hidup serta habitat dan lingkungan sekitarnya. Kemudian ada fisiografi dan topografi. Fisiografi dan topografi dari permukaan bumi adalah salah satu aspek lingkungan fisik yang penting walaupun tidak secara langsung dapat mempengaruhi keberadaan dan berbagai proses biologi tumbuh-tumbuhan. Ini menentukan lokasi ketinggian atau rendahnya tumbuhan. Ketinggian suatu tempat berpengaruh terhadap masyarakat tumbuhan yang ada, terutama berkaitan dengan peningkatan intensitas cahaya, suhu udara, dan penurunan konsentrasi gas-gas atmosfer. Kemudian iklim. Hubungan masyarakat dengan iklim sangat erat karena iklim sebagai salah satu faktor ekologi yang merupakan faktor lingkungan alam yang sangat berperan dalam mengontrol dan menentukan kehidupan makhluk hidup. Iklim ini terbentuk dari kombinasi berbagai faktor lingkungan yang berhubungan erat dengan udara. Contohnya cahaya matahari, suhu udara, curah hujan, dan kelembapan. Faktor-faktor tersebut secara keseluruhan membentuk faktor lingkungan iklim yang tidak terpisahkan. Jika salah satu lingkungan tersebut berubah, yang lain akan berubah pula. Iklim dapat dikategorikan menjadi iklim mikro dan makro. Kalau iklim mikro merupakan iklim yang mempunyai faktor lingkungan yang bersifat setempat
dengan luas atau ruang terbatas. Kemudian faktor-faktor lingkungan makro sering digunakan untuk menetapkan tipe iklim, zona iklim, dan zona vegetasi. Iklim sebagai faktor ekologi mempunyai peranan penting dan dapat mempengaruhi segala aspek kehidupan makhluk hidup. Kemudian hubungan masyarakat dengan makhluk hidup lainnya. Pada dasarnya alam tidak ada satu jenis tumbuhan pun yang terbebas dari pengaruh tumbuhan dan makhluk hidup lainnya. Dalam suatu habitat makhluk hidup bersama membentuk suatu komunitas juga merupakan bagian dari faktor lingkungan bersama-sama hewan atau biota. Hubungan tumbuhan dengan tumbuhan lainnya dalam suatu masyarakat merupakan hubungan kompetisi atau persaingan untuk mendapatkan cahaya matahari, air, nutrien, dan ruang. Hubungan persaingan ini biasanya membentuk susunan masyarakat tumbuhan tertentu yang seragam dan atau dapat membentuk bermacam-macam bentuk hidup. Dengan bentuk hidup banyak dan jumlah individu yang bermacam-macam pula. Manusia sebagai hubungan yang sangat erat dengan masyarakat tumbuhan. Berbagai sumber makanan dan energi yang dihasilkan oleh tumbuh-tumbuhan. Hubungan tumbuhan dengan manusia biasanya terjadi karena manusia melakukan berbagai kegiatan membentuk hubungan tersebut. Nah, ini bab 5 ini dapat saya simpulkan bahwa ada beberapa faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi tumbuh-tumbuhan gitu. Misalnya kayak tadi faktor iklim, faktor geografis, kemudian beberapa faktor lain seperti manusia juga. Nah, manusia juga ini mempunyai hubungan dengan tumbuh-tumbuhan. Kita juga mempengaruhi bagaimana mereka membentuk pola kehidupan. Kemudian saya akan lanjut ke bab 6. Membaca tentang bab 6, analisis komunitas tumbuhan. Yaitu yang pertama ada parameter kualitatif dalam analisis komunitas tumbuhan. Beberapa parameter kualitatif komunitas tumbuhan antara lain: 1. Fisiognomi adalah penampakan luar dari suatu komunitas tumbuhan yang dapat dideskripsikan berdasarkan kepada penampakan spesies tumbuhan dominan, penampakan tinggi tumbuhan, dan warna dari tumbuh-tumbuhan yang tampak oleh mata. Kemudian ada fenologi, adalah perwujudan spesies pada setiap fase dalam siklus hidupnya. Bentuk dari tumbuhan berubah-ubah sesuai dengan umurnya. Kemudian ada periodisitas, yaitu kejadian musiman dari berbagai proses dalam kehidupan tumbuhan. Kejadian musiman pada tumbuhan dapat ditunjukkan oleh perwujudan bentuk daun dan ukurannya, masa pembungaan, masa bertunas, dan peluruhan buah dan biji. Kemudian ada stratifikasi, adalah proses tumbuhan dalam ruangan vertikal. Stratifikasi di atas tanah berhubungan dengan sifat spesies tumbuhan untuk memanfaatkan radiasi yang diterima. Kemudian ada kelimpahan, adalah parameter kualitatif yang mencerminkan distribusi relatif spesies organisme dalam suatu komunitas. Dapat dikelompokkan menjadi 5. Ada jarang, kadang-kadang, sering, banyak, dan sangat banyak. Kemudian penyebaran, ini parameter kualitatif yang menggambarkan keberadaan spesies organisme pada ruang secara horizontal. Kemudian ada daya hidup, adalah tingkatan keberhasilan tumbuhan untuk hidup atau tumbuh normal, serta kemampuan untuk bereproduksi. Beberapa penulis telah memperkenalkan 5 kategori dari daya hidup tumbuhan, antara lain A. V1, yang berarti tumbuhan terus berkecambah tetapi segera mati. Kemudian V2, tumbuhan yang tetap hidup setelah berkecambah tetapi tidak dapat bereproduksi. V3, tumbuhan sedang bereproduksi tetapi hanya secara vegetatif saja. Kemudian V4, tumbuhan sedang bereproduksi secara seksual tetapi sangat kurang. Kemudian V5, tumbuhan sedang bereproduksi sangat baik secara seksual. Kemudian ada bentuk pertumbuhan, adalah penggolongan tumbuhan menurut bentuk pertumbuhannya. Habitat atau menurut karakteristik lainnya. Bentuk pertumbuhan yang umum atau mudah disebut misalnya pohon, semak, bedu, herba, dan liana. Bentuk pertumbuhan dikelompokkan menjadi 5, yaitu A. Phanerophytes, golongan tumbuhan berkayu dan tinggi pohonnya lebih dari 30 cm. B. Ada Chamaephytes, tumbuhan berkayu dan semak kecil tingginya kurang dari 30.
Kemudian Hemicryptophytes, tumbuhan golongan rerumputan dan herba. Kemudian Cryptophytes, tumbuhan yang sebagian besar organ pertumbuhannya berada di bawah permukaan tanah atau air. Kemudian Pterophytes, tumbuhan yang tidak mempunyai organ pertumbuhan khusus. Golongan tumbuhan tersebut pada umumnya herba setahun. Kemudian ada parameter dalam analisis komunitas tumbuhan. Densitas adalah jumlah individu per unit luas atau volume. Untuk kepentingan analisis komunitas, istilah yang mempunyai arti sama dengan densitas dan sering digunakan adalah kerapatan, diberi notasi K. K sama dengan jumlah individu dibagi luas seluruh petak contoh. Kemudian ada frekuensi, dipergunakan untuk menyatakan proporsi antara jumlah sampel yang berisi suatu spesies tertentu terhadap jumlah total sampel. Untuk kepentingan analisis komunitas tumbuhan, frekuensi spesies dilambangkan dengan F, frekuensi spesies ke I dilambangkan dengan F min I, dan frekuensi relatif spesies ke I FR strip I. Kemudian luas penutupan atau coverage adalah proporsi antara luas tempat yang ditutupi oleh spesies tumbuhan dengan luas total habitat. Kemudian ada indeks nilai penting, adalah parameter kuantitatif yang dapat dipakai untuk menyatakan tingkat dominasi spesies dalam suatu komunitas tumbuhan. Kemudian ada Summate Dominance Ratio adalah perbandingan nilai pentingnya adalah parameter yang identik dengan indeks nilai penting. Oleh karena itu, SDR juga dipakai untuk menyatakan tingkat dominasi spesies dalam komunitas tumbuhan. Ada indeks dominasi, parameter yang menyatakan tingkat berpusatnya dominasi spesies dalam satu komunitas. Kemudian indeks keragaman. Keanekaragaman spesies merupakan ciri tingkatan komunitas berdasarkan organisasi biologinya. Keanekaragaman spesies dapat digunakan untuk menyatakan struktur komunitas. Suatu komunitas dikatakan memiliki keanekaragaman spesies yang tinggi jika komunitas itu disusun oleh banyak spesies. Sebaliknya, suatu komunitas dikatakan memiliki keanekaragaman spesies yang rendah jika komunitas itu disusun oleh sedikit spesies dan jika hanya ada sedikit saja spesies yang dominan. Kemudian ada indeks kesamaan atau index of similarity. Kadang-kadang diperlukan untuk mengetahui tingkat kesamaan antara beberapa tegakan, antara beberapa unit samping, atau antara beberapa komunitas yang dipelajari atau dibandingkan komposisi dan struktur komunitasnya. Kemudian ada homogenitas suatu komunitas dapat ditentukan menggunakan hukum frekuensi atau laws of frequency. Frekuensi dapat menunjukkan homogenitas dan penyebaran dari individu-individu spesies dalam komunitas. Ada 5 kelas. Yang pertama kelas A yang mempunyai frekuensi 1-20%. Kelas B spesies yang mempunyai frekuensi 21-40%. Kelas C itu spesies yang mempunyai frekuensi 41-60%. Kelas D spesies yang mempunyai frekuensi 61-80%. Dan kelas E spesies yang mempunyai frekuensi 81 hingga 100%. Kemudian bab 7 itu bab 6 tadi ya belum disimpulkan. Jadi kesimpulan dari bab 6 mengenai analisis komunitas tumbuhan itu memiliki beberapa parameter, yaitu fisiognomi atau penampakan luar yang tampak oleh mata, kemudian fenologi, perwujudan spesies atau perubahan-perubahan yang terjadi setiap kurun waktu tertentu, kemudian periodisitas musiman, hal-hal yang terjadi secara musiman dari si tumbuhan, kemudian stratifikasi atau pendistribusian tumbuhan, kemudian ada kelimpahan, parameter kualitatif mencerminkan distribusi yang relatif, kemudian ada penyebaran serta daya hidup dan bentuk pertumbuhan dari tumbuhan. Dan beberapa parameter juga yang menjadi analisis dalam komunitas tumbuhan seperti densitas, frekuensi, indeks nilai penting, SDR, indeks dominan, indeks keragaman,
dan indeks kesamaan. Kita lanjut bab 7, yaitu adaptasi tumbuhan. Konsep dasarnya tentang adaptasi. Dalam lingkungan biosfer terdapat organisme tersebar sesuai dengan kondisi habitat dan lingkungannya, mulai dari lingkungan perairan, dataran rendah, pegunungan, gurun pasir sampai laut atau daerah kutub yang tertutup oleh es. Kunci dari hubungan antara keanekaragaman habitat dengan jenis-jenis tumbuhan dan biota lainnya adalah adaptasi. Menurut Yatim, adaptasi adalah sifat makhluk hidup untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Dapat pula berarti sebagai suatu proses penyesuaian diri makhluk hidup dengan lingkungannya atau dengan cara hidupnya, sehingga dapat terus-menerus mempertahankan kehadirannya. Proses lain dari proses adaptasi, tetapi tidak bersifat genetis, adalah aklimatisasi dan aklimasi. Aklimasi ini modifikasi sifat-sifat fenotip organisme yang disebabkan oleh pengaruh faktor lingkungan, sedangkan aklimatisasi penyesuaian diri terhadap iklim. Tumbuh-tumbuhan dan makhluk hidup lainnya pada dasarnya cenderung akan musnah atau mengalami kematian sepanjang sejarah kehidupannya jika tidak dapat beradaptasi dengan lingkungannya. Suatu proses adaptasi pada tumbuh-tumbuhan umumnya akan dimulai dengan menggunakan respon atau memberi tanggapan terhadap pengaruh suatu faktor atau beberapa faktor ekologi di habitat atau tempat hidupnya. Tumbuhan akan tumbuh dan berkembang dengan baik jika toleran terhadap faktor lingkungan dan dapat menyesuaikan diri dengan faktor tersebut. Bila kondisi lingkungan kurang atau tidak sesuai dengan kemampuan dan toleransinya, akan bersifat sempit atau luas. Selanjutnya akan berusaha menyesuaikan diri dengan menggunakan berbagai perubahan dan modifikasi organ tubuhnya secara struktural dan fungsional. Menurut Tureson, berbagai jenis tumbuhan di dalam suatu populasi atau komunitas tumbuhan yang terdapat di suatu tempat dapat mempunyai berbagai perbedaan struktural atau fungsional secara mencolok sesuai dengan kemampuan adaptasinya. Menurut Mirza, terdapat jenis adaptasi dan penyebabnya. Yang pertama, ada adaptasi disebabkan oleh ketersediaan air, pertumbuhan, dan batas toleransi. Yang kedua, adaptasi dalam hubungannya dengan habitat atau faktor tanah. Ketiga, adaptasi yang disebabkan oleh api. 4. Adaptasi yang dipengaruhi oleh cahaya. 5. Adaptasi yang disebabkan oleh udara dan dingin. 6. Adaptasi yang dipengaruhi oleh faktor-faktor biotik. Kemudian ada kelompok adaptasi vegetasi. Warming pada tahun 1895 adalah ilmuwan yang pertama kali menyadari bahwa faktor ekologi menjadi faktor pembatas atau faktor yang dapat mengontrol dan menentukan berbagai proses adaptasi tumbuhan. Warming juga mengelompokkan tumbuhan ke dalam beberapa kelompok ekologi berdasarkan pengaruh keadaan habitat atau substrat air, salinitas atau kesamaan tanah dan lingkungannya. Dibagi menjadi 5 kelompok. Ada Oxylophyta, tumbuhan yang tumbuh di lingkungan habitat asam. Heliophyta, tumbuhan yang tumbuh di lingkungan mengandung garam. Psalmophyta, tumbuhan yang hidup di tanah berpasir. Chasmophyta, tumbuh di celah-celah batu. Dan Lithophyta, tumbuhan yang tumbuh di tanah berbatu. Berdasarkan kebutuhan akan air, ada sifat-sifat tanah sebagai habitatnya. Para ahli membagi kelompok tumbuhan menjadi tumbuhan hidrofit, xerofit, mesofit, epifit, halofit, dan tumbuhan mangrove. Pertama, ada tumbuhan hidrofit, tumbuhan yang tumbuh di tempat habitat yang basah atau tumbuh di air, sebagian atau seluruhnya. Lingkungan akuatik memiliki kecenderungan fluktuasi kondisi perairan yang relatif stabil, tersedia nutrien yang larut dalam air, kadar oksigen terlarut, dan penetrasi cahaya yang makin berkurang dengan makin dalamnya perairan. Faktor tersebut akan mempengaruhi adaptasi dan pertumbuhan tumbuhan akuatik. Berdasarkan hubungannya dengan lingkungan air dan udara, tumbuhan hidrofit menjadi 3 kelompok tumbuhan akuatik, yaitu tumbuhan hidrofita yang tumbuh di bawah permukaan air. Contohnya hidrilla. 2. Tumbuhan hidrofita yang tumbuhnya terapung. Tumbuhan jenis ini terapung bebas di permukaan air, tetapi tidak berakar di dalam kapur. Kemudian tumbuhan hidrofita yang bersifat amfibi, beradaptasi pada lingkungan akuatik dan lingkungan terestis. Contohnya Oryza sativa, tumbuhan amfibi yang batangnya terdapat pada permukaan air atau tanah, tetapi akarnya tetap terbenam di dalam rawa. Contohnya Cyperus.
Kemudian tumbuhan xerophyte. Tumbuhan xerophyte ini merupakan tumbuhan yang hidup dan tumbuh berkembang di daerah yang habitatnya kering. Habitat xerophyte merupakan habitat yang ketersediaan airnya terbatas atau berkurang. Terdapat 3 tipe habitat xerik. Yang pertama, habitat xerik yang secara fisik sifatnya kering, seperti gurun pasir, permukaan batuan, atau lahan kritis. Kemudian habitat xerik secara fisiologis sifatnya kering, terdapat pada daerah yang airnya banyak atau melimpah, tetapi air tersebut sulit diserap oleh tumbuhan karena terlalu dingin, terlalu asam, atau salinitasnya terlalu tinggi. Kemudian habitat xerik yang secara fisik dan fisiologisnya kering atau kekurangan air, misalnya kawasan lereng gunung. Kemudian tumbuhan xerophyte ini mempunyai organ penyimpanan air, dikelompokkan menjadi 2 kelompok. Yang pertama, xerophyte sukulen adalah kumpulan tumbuhan yang mempunyai organ tumbuh yang membesar dan berdaging secara aktif, dapat menyimpan air dalam organ tersebut yang airnya akan digunakan pada musim kering. Kemudian non-sukulen yang merupakan tumbuhan xerophyte sejati. Kemudian tumbuhan mesofit. Tumbuhan mesofit ini adalah tumbuhan teristis atau daratan yang tumbuh dalam kondisi tidak selalu basah dan tidak selalu kering, atau sering dinamakan lingkungan mesik. Dibagi menjadi 2, yaitu komunitas rerumputan dan herba. Ini dibagi lagi menjadi beberapa komunitas, yaitu komunitas rumput dan herba di padang arktik atau alpin, lapangan rumput, ladang, dan padang pengembalaan. Kemudian ada komunitas berkayu, dibagi lagi menjadi semak belukar mesofitik, hutan gurun daun, dan hutan yang selalu hijau. Kemudian tumbuhan epifit. Epifit berasal dari bahasa Latin epi di atas dan piton tumbuhan, berarti tumbuhan yang tumbuh di atas pohon. Secara harfiah, tumbuhan epifit adalah tumbuhan yang tumbuh di atas tumbuhan lain. Secara umum adalah tumbuhan autotrof yang tumbuh pada permukaan tumbuhan tempat bertumbuh secara tepat dan tidak berakar di tanah. Disebut juga aerofit, yaitu sebagai tumbuhan yang hidup di udara. Contohnya anggrek, pakis, duit, lumut, kerang, dan lain-lain. Epifit menyerap air dari atmosfer dan menyerap unsur-unsur hara dan mineral dari kulit batang yang membusuk dari pohon tempat bertumbuh. Karena tumbuhan epifit bersifat autotrof, tumbuhan tersebut mensintetis karbohidrat dari air dan CO2 sendiri dan dari atmosfer dengan bantuan sinar matahari yang membedakannya dengan tumbuhan parasit atau liana. Tumbuhan epifit terdapat beberapa macam habitat. Beberapa jenis tumbuhan epifit tumbuh di permukaan tumbuhan akuatik yang separuh tenggelam, sedangkan tumbuhan lainnya cenderung merupakan tumbuhan yang menepati batang pohon atau cabang, bahkan tumbuh di lamina daun atau aerial. Selain itu, tumbuhan epifit dapat pula tumbuh di batu, bahkan di tiang kawat telepon. Tortura pogorum adalah tumbuhan epifit berupa lumut yang pada umumnya tumbuh di batang pohon di daerah perkotaan karena memerlukan lingkungan baru dengan suhu tinggi dan udara yang mengandung asap untuk pertumbuhannya yang normal. Kemudian tumbuhan halofita dan vegetasi mangrove. Ini tumbuhan halofita ini dapat tumbuh dan hidup di habitat yang mengandung kadar garam yang tinggi. Tumbuhan yang hidupnya demikian ini makanya dinamakan tumbuhan halofita. Misra menyebutkan tumbuhan halofita sebagai tumbuhan yang tumbuh di habitat tanah atau air yang kaya dengan senyawa garam. Beberapa jenis tumbuhan seperti beet atau alfalfa yang bukan merupakan tumbuhan halofit tetapi dapat tumbuh di tanah yang bergaram dan disebut tumbuhan halofit fakultif. Jenis-jenis tumbuhan yang tumbuh di relung ekologi yang habitatnya berkadar garam cukup tinggi yang mengandung naci, CaSO4 atau KCl dan akan berkurang pada musim hujan disebut tumbuhan pseudo-halofit, halofit semu. Selain itu, tumbuh-tumbuhan yang tumbuh dan hidup di habitat
habitat yang tanah atau perairannya berkadar garam antara 0,01 hingga 0,1% disebut tumbuhan oligofit, antara 0,1 sampai 1,0% tumbuhan mesohalofit, dan antara lebih dari 1,0% tumbuhan euhalofit. Jadi dari bab 7 tentang adaptasi tumbuhan ini dapat disimpulkan bahwa adaptasi ini penting untuk tumbuhan karena untuk menjaga kelangsungan hidupnya agar tetap ada kehadirannya. Ini kemudian ada 5 kelompok dari tumbuh-tumbuhan, yaitu ada Oxylophyta, Heliophyta, Psilophyta, Hasmophyta, dan Lithophyta. Mereka juga dapat berubah secara struktural dan fungsional untuk menyesuaikan dengan keadaan alam supaya mereka tetap hidup. Kemudian lanjut ke bab 8, yaitu tentang tumbuhan indikator. Karakteristik tumbuhan indikator. Pengetahuan tentang tumbuhan indikator ternyata bermanfaat untuk sebagai keperluan untuk mengetahui kondisi tanah, penggunaan lahan secara optimum untuk sumber daya hutan, pertanian atau peternakan, dan sebagainya. Hal ini rupanya berkaitan dengan beberapa karakteristik tumbuhan yang jenisnya dapat dijadikan sebagai indikator. Karakteristik tumbuhan indikator antara lain: 1. Atas dasar penyebaran atau distribusi spasial tumbuh-tumbuhan. Kemudian kedua, ada tumbuhan yang punya banyak jenis, lebih baik dijadikan sebagai indikator daripada yang jumlahnya sedikit. Kemudian ketiga, tumbuh-tumbuhan dalam tingkat komunitas cenderung lebih baik menjadi indikator daripada dalam tingkat jenis atau spesies. Tentang tipe-tipe tumbuhan indikator, terdapat beberapa jenis tumbuhan yang dapat digunakan sebagai indikator. Yang pertama, 1. Indikator untuk habitat atau tipe tanah dan reaksi tanah. Dapat memberikan petunjuk akan ciri-ciri tipe reaksinya terhadap keasaman dan kebasaan tanah tempat tumbuhan itu berada. Kemudian indikator air tanah. Komunitas tumbuhan tertentu dapat menunjukkan adanya air tanah pada kedalaman tertentu, contohnya Salvador persica, Tamaris. Dan untuk kedalaman air tanah sekitar 6 meter, Ziziphus mumulari, Caparis deciduus, Prosopus cineraria. Untuk kedalaman air 6-18 meter ada Acacia senegal, Anogesus pendula, dapat menjadi indikator air tanah dengan kedalaman 12-18 meter. Kemudian ada indikator humus. Ada beberapa jenis tumbuhan yang dapat menjadi indikator untuk keadaan humus di tanah seperti Manatropa uniflora. Kemudian beberapa jenis jamur atau Stobilantes yang dapat menunjukkan kadar humus atau serasah di tanah yang tebal dan dapat menunjukkan adanya regenerasi jenis-jenis pohon hutan yang terganggu. Kemudian untuk indikator kelembapan tanah atau udara, tumbuh-tumbuhan yang menyukai atau dapat tumbuh di daerah kering atau tidak subur yang memperlihatkan kelembapan tanahnya amat rendah antara lain adalah Acacia nilotica, Calotropis gigantea, atau Opuntia. Kemudian indikator kandungan mineral tanah. Ini tumbuh-tumbuhan tersebut antara lain untuk zat besi F atau Fe, yaitu damar ovat, belerang itu berupa allium, tembaga itu Viscaria alpin, seng itu Viola lutea, aluminium itu Ulex aquifolium, uranum astragalus, dan sebagainya. Indikator tanah pertanian. Beberapa jenis tumbuhan dapat digunakan sebagai indikator apakah tanah yang akan ditanami itu sesuai untuk pertanian. Tumbuhan indikator tersebut antara lain Proscopis cinenaria, indikator untuk daerah yang tanahnya baik untuk tanaman budidaya dengan sistem pengairan yang baik. Kemudian indikator hutan. Karena hutan yang sering dirusak oleh penebangan pohon yang berlebihan dan pemanfaatannya serta oleh kebakaran dan faktor lingkungan lainnya, sehingga vegetasi bekas tebangan yang rusak itu kemudian dapat tumbuh dan berkembang mencapai klimaks kembali. Dengan adanya tumbuhan indikator, maka suksesi secara alami dapat diperkirakan, misalnya rumput Narenga porphyroca.
Porphyrochoma adalah sejenis rumput yang dapat mengikat tanah pada lahan bekas penambangan sehingga tidak mudah mengalami erosi dan dapat membantu kesuburan tanah karena jenis rumput ini hanya tumbuh pada lahan yang mempunyai sifat tanah yang spesifik dan punya produktivitas yang tinggi. Kemudian tumbuhan indikator untuk overgrazing contohnya Chenopodium album, kemudian ada tumbuhan Grindelia, Opuntia, Vernonia, Altissima, dan sebagainya. Sering ditemukan pada lahan pengembalaan yang sedikit mengalami overgrazing. Kemudian tumbuhan indikator untuk kebakaran. Jenis-jenisnya antara lain Agrostis himalis, Populus tremuloides, Pteris equiliana atau jamur Ironema confluens. Kemudian tumbuhan indikator untuk pencemaran lingkungan. Jenis-jenis tumbuhan yang sensitif dapat menjadi indikator dan menjadi jenis yang tahan terhadap pencemaran karena tumbuhan menjadi kolektor dan akumulator bahan-bahan pencemar yang dapat menyebabkan kematian atau bereaksi tanpa menderita kerusakan yang berarti. Beberapa jenisnya yaitu antara lain Scapsella, Polygonum, Rheum, dan Vicia. Jenis-jenis tumbuhan Dahlia, Spectabilis, Salvianatas, atau Pinus mercusi dapat digunakan untuk indikator terhadap ozon, sedangkan Gladiolus atau Ficus untuk pencemaran hidrogen fluoride dan Chrysanthemum indicum untuk pencemaran senyawa peroksi asentil nitrate. Nah, jadi untuk ini ada kesimpulannya adalah bahwa beberapa tumbuhan itu dapat menjadi indikator dengan keadaan alam yang ada seperti pencemaran, kerusakan lingkungan, adanya air, itu dapat menjadi petunjuk sebagai manusia, untuk kita ya sebagai manusia dapat memperkirakan bagaimana sih keadaan lingkungan sekitar kita. Kemudian bab 10 ada fitogeografi dan sebaran vegetasi. Secara luas, yang dimaksud fitogeografi adalah suatu kajian tentang sebaran makhluk hidup di muka bumi pada saat yang lalu dan pada saat ini. Sukma dan Candel mendefinisikan fitogeografi sebagai suatu kajian tentang migrasi dan penyebaran tumbuh-tumbuhan di daratan atau perairan. Secara deskriptif, fitogeografi adalah studi dan deskripsi tentang perbedaan fenomena distribusi tumbuhan di bumi, mencakup semua hal yang mengubah atau mempengaruhi permukaan bumi, baik oleh pengaruh fisik, iklim, atau interaksi dari makhluk hidup di lingkungannya. Berdasarkan pada ada tidaknya tumbuh-tumbuhan di berbagai wilayah bumi, maka distribusi tiga taksa tumbuhan itu ada 3, yaitu tumbuhan tersebar luas. Yang pertama ya, tumbuhan tersebar luas atau wides adalah kelompok taksa tumbuhan yang terdapat di seluruh dunia di wilayah yang memiliki bermacam-macam zona. Contohnya Taraxacum officinale dan Chenopodium album. Kemudian tumbuhan endemik. Tumbuhan endemik adalah tumbuhan jenis-jenisnya tumbuh di wilayah terbatas dan terdapat pada daerah yang tidak terlalu luas. Daerah sebarannya pada umumnya dibatasi adanya penghalang seperti lembah, bukit, atau pulau. Dikenal beberapa tipe tumbuhan endemik, yaitu endemik benua, endemik regional, endemik lokal. Kemudian ada tumbuhan diskontinu, adalah tumbuhan yang terpisah pada 2 atau lebih wilayah yang berjarak puluhan, ratusan, atau ribuan kilometer oleh adanya penghalang. Contohnya Empetrum nigrum, Larea tridentate, Phacelia magellanica, dan Sanigula cranicaulis. Tumbuhan diskontinu ini terdapat antara lain karena tumbuhan berevolusi di beberapa wilayah yang sesuai dengan ekologinya. Kemudian tumbuhan yang jenis-jenisnya pada suatu saat pada masa lalu tersebar luas. Kemudian karena kondisi lingkungannya berubah, akan lenyap atau musnah. Kemudian iklim yang berubah dalam skala evolusi juga dapat menyebabkan adanya tumbuhan diskontinu. Kemudian secara geologis daratan di masa lampau sekarang berbeda dengan masa kini. Kemudian sebaran vegetasi, ada pola sebaran vegetasi. Terdapat pola dasar distribusi vegetasi di berbagai wilayah. Menurut Weiss dan Misra, pola dasar distribusi vegetasi dipengaruhi oleh habitat, respon vegetasi dan sifat adaptasi tumbuhan terhadap lingkungan, migrasi berbagai flora setempat,
Kemudian kelanjutan jenis vegetasi tergantung dari proses migrasi dan evolusi. Sesuai dengan sifat toleransi dan adaptasi dengan kondisi habitat, maka dapat dikelompokkan menjadi A. Tumbuhan kosmopolit dan subkosmopolit. Kemudian tumbuhan wilayah tropis, tumbuhan wilayah subtropis, tumbuhan diskontinu, tumbuhan endemis, dan tumbuhan wilayah ekstrim. Kemudian faktor pembatas yang mempengaruhi terhadap pertumbuhan, reproduksi, dan distribusi tumbuhan menurut Brown dan Gibson antara lain: A. Jenis tumbuhan, karena jenis tumbuhan setempat cenderung punya reproduksi yang sesuai dengan kondisi tempat. Kemudian B. Kepekaan dan sifat adaptasi tumbuhan terhadap spektrum cahaya. C. Preferensi tumbuhan terhadap sifat-sifat fisik tanah. D. Ada dan tidaknya jenis tumbuhan tentu yang berhubungan erat dengan kemampuannya menghadapi gangguan secara periodik seperti banjir atau pencemaran. Kemudian interaksi spesifik antara tumbuhan dengan tumbuhan atau antara tumbuhan dengan hewan. Kemudian yang kedua, distribusi vegetasi di alam. Ini beberapa faktor ekologi, yaitu A. Faktor sejarah dan persebarannya, kemudian B. Faktor migrasi, C. Amplitude ekologi. Nah, fitogeografi dan distribusi flora Indonesia. Indonesia sebagai wilayah kepulauan mempunyai 6 kawasan biogeografi yang terpusat di pulau-pulau dan kepulauan utama, yaitu 1. Sumatera dan pulau-pulau lepas pantai, yang kedua Jawa dan Bali, ketiga Kalimantan, Natuna dan Anambas, dan Sulawesi dan pulau-pulau lepas pantai, keempat Nusa Tenggara dan Maluku, 5 Papua atau Irian dan Irian Jaya. Kawasan yang beragam tersebut mempunyai habitat dan lingkungan fisik yang beragam, sehingga secara alami Indonesia diperkirakan mempunyai 47 macam ekosistem, dari ekosistem pantai, rawa, dataran rendah sampai dengan ekosistem pegunungan. Pada dasarnya, flora dan persebaran atau distribusi terdiri dari flora yang mempunyai tipe tumbuhan sebaran luas, tumbuhan endemik, dan tumbuhan diskontinu. Wilayah Indonesia secara fitogeografis termasuk kawasan Malaysia, yaitu kawasan Asia Tenggara yang terdiri dari Thailand Selatan, Malaysia, Indonesia, Brunei, Sarawak, Sabah, Filipina, dan New Guinea. Distribusi Indonesia termasuk dalam kawasan Malaysia Barat, Malaysia Selatan, dan Malaysia Timur. Dengan adanya garis Wallace, secara umum di Indonesia diketahui terdapat 3 zonasi distribusi flora, yaitu zona vegetasi bagian barat, zona vegetasi bagian timur, dan zona vegetasi bagian peralihan. Distribusi atau persebaran flora di berbagai wilayah tersebut pada umumnya sangat dipengaruhi oleh lingkungan fisik seperti habitat dan faktor iklim, yaitu curah hujan dan ketersediaan air. Sebarannya dapat dikelompokkan menurut fisionomi, tipe habitat, dan iklim. Jenis vegetasi pada umumnya yang memiliki ciri-ciri yang spesifik berdasarkan zona pantai dan rawa bakau atau air tawar, zona dataran rendah, zona padang dan savana, serta tanah kuarsa dan kapur. Ini dapat disimpulkan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi persebaran, dan kemudian mereka ini dibagi menjadi 3 kelas, yaitu tumbuhan yang tersebar luas, berarti hampir ada di seluruh dunia. Kemudian yang kedua ada tumbuhan endemik, yaitu tidak begitu luas. Kemudian tumbuhan diskontinu, terpisah antara ini ada di beberapa wilayah tapi terpisah dalam beberapa jarak. Kemudian di Indonesia terbagi menjadi 3 pembagian, yaitu zona vegetasi barat, zona vegetasi timur, dan zona vegetasi peralihan. Dan beberapa faktor lain juga dipengaruhi seperti faktor alam, faktor sejarah juga. Nah, kemudian kita akan masuk ke bab 11, yaitu sumber alam tumbuhan. Ini bab terakhir. Jadi keanekaragaman dan pelestarian ekosistem tumbuhan. Keanekaragaman hayati pada umumnya merupakan istilah yang menyatakan terdapat berbagai variasi bentuk, penampilan, dan jumlah dan sifat derajat keanekaragaman alam. Keanekaragaman jenis tumbuhan terjadi 2 unsur, yaitu jumlah jenis yang ada dan kelimpahan jenis relatif. Sebagai unsur lingkungan hidup, menurut Irwan, keanekaragaman makhluk hidup adalah jumlah jenis biota yang dapat ditinjau menjadi 3 tingkatan. Yang pertama, tingkatan gen dan kromosom yang berfungsi membawa sifat keturunan. Kemudian tingkat jenis dari berbagai kelompok biota yang mempunyai susunan gen tertentu. Kemudian tingkat ekosistem, terdapat jenis makhluk hidup tersebut kelangsungan kehidupannya dan berinteraksi dengan makhluk hidup lainnya dan lingkungannya. Kemudian ada berdasarkan variasi jenis ini terdapat 3 macam keanekaragaman atau diversitas. Yang pertama, diversitas alfa,
yaitu diversitas dalam suatu komunitas yang spesifik. Diversitas beta, beberapa komunitas tumbuhan pada suatu kondisi atau lingkungan tertentu. Kemudian diversitas gamma, yaitu diversitas dari berbagai habitat pada suatu wilayah geografis. Dalam hubungannya dengan kekayaan jenis dan kesamaan antara jenis dan komunitas yang berbeda, secara teoritis dari indeks keanekaragaman dapat diketahui 4 macam komunitas, yaitu kekayaan jenis dan kesamaannya rendah, kekayaan jenis tinggi tapi kesamaannya rendah, kekayaan jenis rendah tapi kesamaannya tinggi, dan kekayaan jenis maupun kesamaan keduanya itu tinggi. Keanekaragaman makhluk hidup telah dimanfaatkan oleh manusia berdasarkan beragamnya sistem pengetahuan yang berkembang sejak berabad-abad lalu. Masyarakat di seluruh Indonesia telah mengenal menggunakan lebih dari 6.000 jenis tumbuhan berbunga liar ataupun telah dibudidayakan untuk memenuhi kebutuhan dasar akan pangan, papan, dan kesehatan. Keragaman tumbuhan di Indonesia adalah salah satu negara di bumi yang memiliki keanekaragaman makhluk hidup yang tinggi. Walaupun luasnya hanya 1,3% dari seluruh permukaan bumi, jumlah jenis tumbuhannya sekitar 30.000 jenis, kurang lebih 15%. Terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi keanekaragaman jenis tumbuhan di suatu tempat. Pada umumnya, rata-rata jumlah jenis biota persatuan luas tertinggi pada wilayah tropis daripada wilayah subtropis. Selain itu, ekosistem tropis sering mengandung lebih banyak komunitas vegetasi yang lebih beragam, yang menyebabkan keragaman jenis juga lebih besar daripada wilayah subtropis. Keanekaragaman bentuk hidup akan menurun di daerah yang curah hujannya rendah, terutama karena meningkatnya dominasi pohon di daerah beriklim basah. Kemudian keanekaragaman dan pelestarian ekosistem. Untuk pelestarian ekosistem, keanekaragaman hayati merupakan salah satu faktor yang terpenting karena biodiversitas memiliki sifat-sifat. Yang pertama merupakan bagian dari mata rantai tatanan lingkungan hidup. Yang kedua memiliki kemampuan merangkai suatu ekosistem dengan komponen tatanan lainnya. Ketiga, dapat menunjang tatanan lingkungan tersebut sebagai sumber kehidupan makhluk hidup lainnya. Pada akhir abad ke-20, terlihat bahwa laju kepunahan keanekaragaman makhluk hidup diperkirakan telah mencapai 400-400 kali laju kepunahan normal. Laju kepunahan tersebut disebabkan yang pertama karena kerusakan habitat tumbuhan dan hewan liar yang disebabkan oleh pemanfaatan hutan yang berlebihan dan oleh perladangan berpindah dengan siklus pendek, serta semakin meningkatnya jumlah penduduk yang menyebabkan semakin banyak perubahan hutan yang menjadi lahan pertanian, industri, pemukiman, atau pariwisata. Kemudian yang kedua, karena pencemaran limbah oleh kegiatan manusia yang menghasilkan bahan pencemaran atau polutan terhadap biota sehingga yang dapat bertahan akan tumbuh dengan pesat, sedang yang tidak tahan polusinya akan menurun bahkan akan punah. Bagi Indonesia, untuk mencegah peningkatan kepunahan biota dan keseimbangan ekosistem dan pelestarian sumber daya alam, maka di dunia modern yang penuh kecanggihan teknologi, maka untuk mempertahankan keanekaragaman hayati dan variasi genetika yang besar yang harus dimanfaatkan secara hemat dan diperlindungi secara lestari. Hal itu perlu dilakukan dengan upaya dan langkah-langkah yang tepat untuk mempertahankan keanekaragaman hayati, yaitu dengan cara yang pertama memelihara dan mempertahankan proses ekologi yang penting dan sistem pendukung kehidupan lainnya. Yang kedua, untuk mempertahankan keanekaragaman makhluk hidup menurut keanekaragaman genetik spesies dan ekosistem. Kemudian terdapat beberapa langkah kebijaksanaan yang dapat dilakukan untuk mempertahankan keanekaragaman hayati dalam proses pembangunan berkelanjutan, yaitu yang pertama pengakuan terhadap hak milik atas kekayaan dan sumber kehidupan masyarakat. Yang kedua, pengaktifan kembali peranata dan kelembagaan sosial yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan. Yang ketiga, penghormatan terhadap pengetahuan masyarakat dan kearifan lingkungan yang selama ini menjadi dasar pedoman dan beradaptasi dengan lingkungan. Kemudian prinsip ekologi dalam pengelolaan dan pelestarian sumber daya alam. Dalam upaya pelestarian, para ahli ekologi memegang peranan penting agar dapat memotivasi dan merancang sistem tata guna lahan yang produktif dan berkelanjutan, melakukan pelestarian jenis-jenis tumbuhan yang punya potensi dan memiliki manfaat ekonomi untuk manusia, serta melestarikan komunitas biotik dan jenis-jenisnya untuk bertujuan non-ekonomi. Prinsip-prinsip ekologi dan pelestarian sumber daya alam, yakni menurut Dasman, beberapa konsep yang dikembangkan dari pengetahuan ekologi mempunyai aplikasi secara umum untuk berbagai bidang dan kondisi yang telah dimanfaatkan bagi pengelolaan dan pelestarian ekosistem dalam pembangunan ekonomi. Yang kedua, pengelolaan dan pelestarian sumber daya alam dalam pelestarian sumber daya alam terdapat dua kepentingan, yaitu kepentingan global dan kepentingan individu. Kemudian pencemaran lingkungan terhadap ekosistem dapat menimbulkan berbagai perubahan dalam struktur ekosistem. Hilangnya keanekaragaman makhluk hidup, menurunnya fungsi ekosistem, dan berkurangnya produktivitas sebagai akibat perubahan rasio antara produksi dan respirasi. Ini menurut Kumar 1996.
Telah disebutkan bahwa pencemaran lingkungan berhubungan erat dengan perubahan lingkungan yang tidak dikehendaki, yang sebagian besar disebabkan oleh kegiatan manusia yang menghasilkan limbah. Limbah yang mencemari lingkungan secara langsung atau tidak langsung akan berpengaruh terhadap pola alur energi, sifat fisik dan kimia lingkungan secara kelimpahan makhluk hidup. Suatu organisme terkontaminasi oleh polutan akan mengalami pencemaran atau tidak, tergantung oleh beberapa faktor yang mempengaruhi efek dari pencemaran polutan seperti jenis dan macam polutan, banyaknya polutan yang mengkontaminasi, toleransi organisme, lamanya pemaparan polutan, kategori pencemaran, jenis dan karakteristik genetika suatu organisme, kondisi habitat dan lingkungan, umur organisme yang terkontaminasi polutan, intensitas pemaparan polutan, kemudian kombinasi dari berbagai faktor tersebut. Berdasarkan sifat bahan pencemar, pencemaran lingkungan dapat dibedakan menjadi 4. Yang pertama, pencemaran oleh limbah padat, misalnya sampah. Limbah ini pula dikelompokkan menjadi 2 macam, yaitu limbah yang dapat dimusnahkan secara biologi atau mikrobiologi dan yang tidak dapat dimusnahkan secara biologi, misalnya ini limbah plastik. Kemudian pencemaran yang disebabkan oleh limbah cair, misalnya limbah rumah tangga yang mengandung bahan beracun seperti pestisida, logam berat atau mikroba berbahaya. Kemudian pencemaran yang disebabkan gas, misalnya CO atau karbon monoksida, SO2, NO2, ozon dan fluorides, dan smoke atau campuran hidrokarbon dan gas pencemar lainnya seperti asap atau uap air. Kemudian yang keempat, pencemaran yang disebabkan oleh limbah tanpa bobot, misalnya pencemaran oleh lingkungan zat radioaktif, panas, atau limbah termal dan bunyi. Ada pengaruh pencemaran terhadap lingkungan. Pengaruh bahan pencemar baik pencemar padat, cair, gas, atau limbah tanpa bobot terhadap lingkungan berpengaruh terhadap proses kimia dan fisik dari sel atau jaringan, kemudian proses fotosintesis dan fisiologi lainnya, struktur anatomi dan morfologi sel atau jaringan, pembelahan sel, pertumbuhan sel, jaringan dan organ, pertumbuhan tumbuhan oleh perubahan komposisi tanah dan tingkat keasaman, kemudian terganggu proses reproduksi. Nah, jadi dari bab ini dapat disimpulkan bahwa keanekaragaman hayati itu sebenarnya banyak, tapi karena kurang bijaknya manusia dalam mengelola sumber daya alam ini, makanya banyak sekali terjadi kerusakan seperti adanya pembuangan limbah baik cair, padat, gas atau tanpa bobot tadi. Nah, efeknya ya dapat merusak lingkungan keanekaragaman hayati, dapat merusak proses kimia dari satu sel atau jaringan. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.